Yue, tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu memukulku. Kakak Kinyan, Jinyu masih kecil, belum mengerti. Jangan terlalu dihiraukan. Aku hiraukan ayahmu. Shutong, Kamu. sudah kukatakan dia masih kambuh. Seseorang, bawa orang gila ini keluar. Jangan lupa, membunuh orang gila tidak melanggar hukum. Kalian mau coba? Jingming, perutku sakit sekali. Shen Qingyan, beraninya kau menyentuh wanita hamil. Siapa suruhmu membawa selingkuhan hamilmu masuk ke rumah dengan seenaknya? Ini namanya menegakkan keadilan. Shen Qingyan, keluargamu sudah tidak mau kau. Aku masih mau menampungmu. Ini keberuntungan besar untukmu. Iya, kau gemuk dan jelek, telur pun tidak bisa hasilkan. Menduduki posisi Nyonya Fu, mau bikin keluarga Fu punah? Kegemukan dan kemandulan asli pemilik tubuh ini disebabkan obat. Pasti ada hubungannya dengan keluarga ini. Sudah celakai orang, masih berani tewa aku. Shutong cuma numpang melahirkan di rumah kita. Bukan mau usir kau. Sudah datang, jangan pergi juga. Masakanmu enak, buatkan Shutong. Makanan bergizi yang bervariasi. Lagi pula di rumah juga nganggur. Makanan bergizi tidak ada. Makanan terakhir, bisa siapkan 4 porsi. Kau, aku bicara baik-baik, jangan kurang ajar. Aku kasih kau kesempatan tinggal di keluarga Fu. Jingming, Tinju penyadar, siap membantu. Shen Qingyan, hanya karena cemburu pada Shutong. Berani memukulku? Tidak takut aku cerai? Bagus. Ayo cerai. Sekarang, langsung, sekarang juga. Dia tidak pernah memandangku dengan tatapan dingin seperti ini. Jangan-jangan. Ini lagi-lagi caranya untuk menarik perhatianku. Kasih aku 2 miliar, aku langsung tanda tangani surat cerai. 2 miliar? Kau pantas? Tidak usir kau dengan tangan kosong. Sudah kebaikan besar Jingming. Mau makan sambil bawa pulang? Lapar mata kau? Shen Qingyan, kau cuma mengandalkan. Besok mau ke pesta ulang tahun nenek, dia yang akan bela kau kan? Ku beritahu, aku paling benci orang yang main permainan tarik ulur. Nenek, satu-satunya orang yang baik padanya dalam ingatan asli. Putri tunggal keluarga Yun, pedagang obat terbesar di Jiangcheng, pegang. Tanda perintah untuk semua pedagang obat di Jiangnan. Dengan dia, kembali ke peringkat 1 daftar orang kaya, tinggal tunggu waktu. Uang cerai sedikit itu apa? Perceraian ini belum bisa. Aku mau temui nenek. Bicara panjang lebar, tetap tidak tega meninggalkanku. Shutong sekarang sudah Dr. Baizi dari dunia medis. Demi aku, dia bersembunyi bertahun-tahun. Baru keluar dan bisa merawatnya. Itu keberuntunganmu yang luar biasa. Baizi? Maksudmu dia adalah Baizi? Kalungku, ternyata ada di tangannya. Kakak Kinyan, karena kamu tidak bisa membantu Jingming, maka biarkan aku membantumu. Kamu pasti mengerti, kan? Kak Shutong, kamu seorang dokter jenius. Dia cuma orang cemburu tanpa otak, mana mungkin mengerti. Betul, Shutong bernilai triliunan. Dia saja tidak meremehkanmu, malah kamu yang meremehkannya. Bagus, sangat bagus. Kalian mau mendukungnya, dukunglah lebih tinggi. Aku ingin lihat saat kalian sadar. Telah salah menganggap kayu biasa sebagai mutiara, seberapa menyesalnya kalian. Aku tak peduli kau Baizi atau Heizi. Siapapun datang, sama saja. Aku mau rawat dia boleh, tim medis, bahan makanan untuk kehamilan. Semua ini digabung, kurang dari 100 juta. Pasti 80 juta. Cuma modal mulut. Mau aku keluar uang dan tenaga. Di dunia ini mana ada hal sebaik itu? Bahkan harganya sudah dicek duluan. Ternyata, perceraian itu palsu. Mau melakukan apapun untukku itu benar. Hai, Jingming. $80 juta, ambil uang ini. Cepat rawat Shutong dengan baik. Dan janin dalam kandungannya. 80 juta.
Tidak cukup untuk Baizi berfoya-foya. Uangnya sudah kuberikan, mulai hari ini. Kehidupan sehari-hari Shutong jadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Kasih sini. Jingming, Wah, adik Shutong mengandung cucu emas keluarga Fu. Semuanya pasti harus yang terbaik. Direktur Fu, kamu tidak akan pelit dengan uang kecil ini, kan? Ambil uangnya dan jaga sikap. Sekarang juga. Pergi belanja. Baik, aku pergi sekarang. sudah kuduga, katanya cerai cuma gertakan. Gembar-gembor saja, ternyata masih sampah yang sama. Penakut, Sekali dipukul belum jera, artinya pukulannya belum cukup sakit. Aduh, aduh, gula darahku turun. kamu mau apa? Aduh, pinggangku. Ibu, tidak apa-apa ibu. Aku nggak bisa napas, Tante. Jingyu. Shen Qingyan, kok kamu sengaja nindih mereka sih? Aduh, aku pusing lagi nih. Adik Shutong, hati-hati dong. Shutong. Do, gimana anaknya? Ibu hamil kaget tadi. Nggak apa-apa. Janinnya juga sehat. Untung aja nasibmu baik. Kalau cucu kesayanganku ada apa-apa, nyawamu aja nggak cukup buat ganti rugi. Jingming. Anak, gimana anak kita? Tunang, anaknya baik-baik aja. Ini hasil USG. Indikator janinnya. Hamil 16 minggu, berat janin 148, diameter vital 3,7, pada lemak 2,1, semua indikator ada di batas atas normal. Kelebihan nutrisi. Ibu hamil perlu kontrol gula. Wanita ini, sejak kapan jadi paham banget? Yang lebih menarik lagi, Tulang hidung janin berkembang jelas. alis mata agak menonjol. Gen kulit cenderung pigmentasi gelap. Bos Fu, aku kok nggak tahu kamu punya darah Afrika? Kakak Qingyan, jangan karena kamu nggak bisa punya anak, lalu menuduhku seenaknya dong. Cukup, Shen Qingyan. Kamu bikin Shutong pingsan aja belum cukup? Masih mau fitnah dia dengan omongan ngawur ini? Aku kasih tahu, Shutong hamil. Adalah cucu kesayangan keluarga Fu. 2 hari lagi, acara ulang tahun nenek, dia juga akan hadir ketemu tamu. Kamu bikin masalah sekarang, ada niat apa sih? Ya sudah, rawat baik-baik ya. Jangan sampai nanti cucu kesayangan jadi cucu hitam. Kamu sih, cuma iri sama kakak Shutong yang bisa hamil. Baik, aku nggak bilang apa-apa lagi. Oh ya, makanan bernutrisi akan kubuat dengan baik. Soalnya aku juga penasaran, seperti apa anak yang dilahirkan adik Shutong nanti. Mirip keluarga Fu atau enggak? Kakak Jingming, dia sengaja bikin kamu marah. Suruh aku masak? Mimpi. Uang ini, ya buat ganti rugi karena semalam aku nggak puas. Maling! Tangkap maling! Aduh. Badan payah ini. Lari dikit aja udah capek banget. Dasar anak sok jago. Ayo pergi. MU Rongche? Kok telingamu merah?
Kamu tadi manggil aku apa? Tuan M. Yurong. Kamu tadi manggil M. Yurong C. Di seluruh kota Jiangcheng. Hanya satu orang yang berani manggil aku dengan nama lengkap. Kamu. Siapa? Sial. Cuma manggil dia dengan nama lengkap. Dulu aku sering manggil gitu. Jangan-jangan dia benci aku sampai segitunya. Bahkan orang yang cara bicaranya mirip aku. Dia tangkap dan hinakan? Gak boleh, gak boleh. Sekarang aku cuma mantan istri kaya yang gak punya sumber daya, gak punya koneksi. Berani apa lawan dia langsung? Mbak, jalan atau enggak? Kamu salah dengar, Tuan M. Yurong. Aku ada urusan dulu. Bye. Pak, cepetan jalan. Akupuntur jarum emas, ilmu khusus Baizi. Kok diajarkan ke orang asing? Badan jelek ini, gerak dikit kayak lari 10 km. Harus cepet netralin racun dan turunin berat. Kalau nggak jalan aja susah. Ini kan ayam murahan yang cuma lempar bisnis farmasi Shen ke anaknya biar dia rusakin. Lagi bingung cari tempat buat bangkit lagi. Sumber daya datang sendiri. Shen Qingyan, kamu ribut apa lagi sama Jingming? Dengar ya, keluarga Fu sekarang mitra paling penting. Buat keluarga Shen, jangan bikin masalah yang ganggu bisnis keluarga. Oke, Nah, gitu dong. kalau gitu, kasih aku Qian Cao Tang. Apa? Sekarang aku gak punya uang, kalau aku nekat. Cerai sama Fu Jingming. Terus gak sengaja dikeluarin tanpa harta. Itu gak ada untungnya buat keluarga Shen. Kasih aku Qian Cao Tang, aku juga gak akan kepikiran buat gugat cerai sama dia. Qian Cao Tang di tangan Jinghai. Rugi terus 5 tahun, Dewan Direksi udah kesel sama dia. Pas banget buang masalah ini ke dia. Kalau dia bikin Qian Cao Tang lebih parah, nanti waktu dia mau ambil warisan yang ditinggalin kakek buat dia, aku makin punya alasan buat nolak. Baik kalau kamu mau, coba aja. Tapi dapat barangnya, jadi kalem, jangan mikirin cerai lagi. Apalagi punya niat jahat, saingin harta sama adikmu. Tenang, aku orangnya paling jaga janji. Meskipun Qian Cao Tang adalah kakakku generasi kedua. Itu berantakan, tapi bagaimanapun, ada cangkang siap pakai dan kualifikasi produksi. Ini adalah batu loncatan pertama saya untuk berdiri di Jiangcheng. Nona, kau mau kemana? Suasana hati jangka panjang pemilik asli. Jika Anda ingin bersantai, tentu saja pergi ke Xuan. Kenapa dia belum kembali? Jam berapa? Saya pikir dia sengaja tidak ingin kembali untuk melayani. Jingming, kau bilang kakak Qingyan. Bukankah itu uang? Tidak mungkin selama bertahun-tahun. Aku bilang dia tidak berani pergi ke barat. Selain itu, dia tidak berdaya di Jiangcheng. Tidak mungkin. Lihat saja. Dia hanya lambat. Saya sudah membeli semua hidangan. Shen Qingyan mengambil kartu saya. Menghabiskan 1 juta di klub malam. 1 juta dia pergi ke tempat seperti itu. Sikat 1 juta. Itu terbalik. Saudaraku, dia tidak melihat keluarga kami. Jingming, mungkinkah Sister Qingyan marah? Untuk sementara bingung. 5 tahun menikah. Berapa kali saya menggunakannya? Rasa kehadiran puas. Kekanak-kanakan. Beri makan Shen Qingyan. Aku akan memberimu 10 menit. 10 menit. Jika kau tidak di depan pintu. Jangan berpikir tentang pintu keluarga Fu di masa depan. 10 menit tidak terlalu lama. Lihat, berikan sedikit tekanan dan lunakan untuk sementara waktu. Anda harus meminta belas kasihan di pintu. Saudaraku, buka pintu dan aku akan melihat. Bagaimana dia mengakui saudara Jingming. Karena Sister Qingyan tahu bahwa dia salah. Jangan mempermalukan dia lagi.
Demi kebaikan Anda, aku bisa memaafkannya. Hal ini telah berlalu. Shen Qingyan minta maaf hanya saat berlutut. Aku akan membuka pintu. Surprise. Datanglah malam ini. Kita harus membuka pesta di rumah. Baiklah, Hehehe. Shen Qingyan, Hang. kakak Qingyan, inilah yang kamu bilang. Suami tidak berharga kamu ya? Hang. Aduh, kurus banget kayak anak ayam. Masa bisa bikin kakak senang sih? Hang. Shen Qingyan, Apa yang kamu lakukan nih? Kamu gila ya? Bukan kamu bilang aku cuma pergi 10 menit dan langsung balik? Udah keluarin 1 juta ini, kalau cuma main sebentar doang. Sungguhan boros banget kan? Justru ngajak semua orang balik ke sini buat ngeramein. Hemat kan? Ini yang kamu ajarin aku loh, Hong. Tuan Fu, istri kamu benar-benar pandai mengatur keuangannya. Tuan Fu, terima kasih untuk jamuannya. Kalian semua keluar dari sini. Ngapain marah-marah banget sih? Yuk kita pergi. Dadah. Pakai tipu muslihat murahan kayak gini. cuma buat dapat perhatian aku, kekanak-kanakan. Kalau gak diperhatiin dengan teliti gak tahu. Ternyata kamu cukup cantik juga. Hati aku udah jadi milik Shutong dari dulu, sedangkan kamu, kalau bisa lebih kurus sedikit, lebih penurut lagi. Berisik banget. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Kalau ada apa-apa masuk ke dalam rumah bicara. Kotor banget. Kenapa kamu gak tahu menghindar sih? Pergi periksa itu. Wanita yang ketemu di depan pintu rumah sakit beberapa hari yang lalu. Tuan, Wanita jenis apa yang tidak bisa kamu dapatkan, kenapa tiba-tiba mau cari? wanita kayak itu sih? Suruh kamu pergi cari ya pergi saja. Tuan, ini undangan untuk acara ulang tahun Nyonya tua keluarga Fu. Tolak saja. Tapi, Nyonya muda keluarga Fu kayaknya adalah yang terakhir kali kamu. Ketemu di depan pintu rumah sakit, wanita itu. Kalau gitu, aku akan pergi. Tuan, Nona Shen itu sudah menikah loh. Aku tahu. Jadi, Tuan mau merebut istri orang dari keluarga Fu ya? Aduh, nyaman. Ternyata melepaskan diri sebentar ada efeknya juga. Tapi racunnya lebih rumit dari yang diperkirakan. Harus cepat cari tahu komposisinya. Baru bisa membuat penawar racun yang tepat. Kemarin tidur di ruang tamu gimana? Kalau bukan karena kamu kemarin berbuat onar begini, Jingming juga nggak bakal kasih kamar utama ke aku. Menurutku, ini namanya mau untung malah buntung. Cewek gemuk yang nggak bisa hamil. Jangan sok-sokan nggak peduli di sini. Aku saranin, mending mundur dari awal. Soalnya, yang nggak dicintai, itulah yang disebut pihak ketiga. Aduh, aku lagi khawatir kamu nggak ngomong kalimat klasik ini. Kamu mau apa? Aku ingetin ya. Aku kan hamil. Kalau berani mukulin aku lagi, aku lapor polisi. Nggak mukulin juga bisa. Kasih aku 50 juta. Baru aku pertimbangin buat lepasin kamu. 50 juta? Shen Qingyan, kamu miskin banget sampai gila ya? Aku saranin kamu. Mending mundur dari awal. Soalnya yang nggak dicintai, itulah pihak ketiga. Miskin atau enggak, aku nggak tahu. Tapi aku tahu. Kamu dari tadi pengen manjain nenek lewat pesta ulang tahun ini. Coba bayangin, kalau nenek dengar omongan ini, menurut kamu.
masih bisa masuk gerbang keluarga Fu nggak? Kamu berani rekam? WeChat atau Alipay? Alipay terima 50 juta. Makasih ya Nona ye. Uangnya udah dikasih, rekamannya bisa dikembaliin nggak? Tadi aku cuma bilang lepasin kamu, bukan kasih rekamannya. Kutipan sekeren ini, pasti aku simpen buat didengerin berulang-ulang. Biar melek dan segar. Kamu berani ngejek aku? Aduh. Shutong. Duh cucu kesayanganku. Gak apa-apa kan? Jingming, aku tadi cuma mau nanya ke kakak, habis mabuk kemarin. Ada yang gak enak? Di badan nggak, dia malah dorong aku. Anak dalam kandunganku, jangan sampai kenapa-kenapa. Shen Qingyan, kamu bisa jahat banget sih. Akting sejelek ini, kamu juga percaya? Aku lihat sendiri, masa bohong? Kayaknya kamu emang gak mau tinggal di rumah ini. Ayo, bawa nyonya muda ke kota tua pinggir barat. Tanpa izinku. Jangan keluar setengah langit pun. Ke rumah tua, nggak sepenuhnya buruk juga. Tahan dia sampai pesta ulang tahun nenek selesai, jangan sampai dia memalukan di depan Tuan Emu Rongche. Jing Yu benar, saat itu. Biarlah Shutong yang mewakilimu menghadiri perjamuan ucapan selamat nenek. Emu Rongche. Kenapa dia datang ke pesta ulang tahun nenek? Tuan Emu Rong, tentu saja karena mengagumi kemampuan putraku dan paten Shutong. Sengaja datang ke pesta. Nenek, di pesta ulang tahunnya, akan menyerahkan perintah tangannya kepada penerus. Saat itu para bangsawan berkumpul. Wanita di samping kakakku tentu harus bisa menunjang suasana. Kamu, diam saja di rumah tua. Jangan keluar mempermalukan diri. Bawa dia pergi. Serahkan perintah. Pesta ini harus aku datangi. Secara tampilan, ini seperti resep biasa untuk menghangatkan rahim dan mempercepat kehamilan. Tapi dosis ari-arinya 3 kali lipat dari biasanya. Ditambah bahan yang seharusnya tidak ada dalam resep bantu hamil. Tian Xiang Teng. Qingyan, ini resep bantu hamil yang ibu siapkan khusus untukmu. Bagus untuk tubuh, nanti akan direbuskan setiap hari. Agar kita cepat memberi keluarga Fu seorang anak laki-laki gemuk. Cepat minum. Ini bukan bantu hamil, ini mandul, minum jangka panjang. Tidak hanya sulit hamil, juga menyebabkan nafsu makan berlebihan, emosi tidak stabil. Tak heran karakter aslinya dituduh mengidap bulimia. Fu Jingming, kau benar-benar kejam. Lima hari lagi, pesta ulang tahun Nenek Fu adalah panggung terbaik untuk menyobek topeng palsu mereka. Aku tidak hanya akan pergi, tapi akan pergi dengan penuh cahaya, menghantam wajah mereka dengan keras. Lima hari, aku harus kurus kembali ke 45 kilogram. Petik sedikit herbal, bisa kurus dan cantik, sungguh mengira. Dirinya adalah dokter dewa, ya? Selama bertahun-tahun ini. Setiap hari berteriak diet, ini diet makan pengganti. Oles salep cabai, mana ada yang berhasil. Ah, nenek paling mementingkan penampilan dengan tubuhnya ini. Walaupun benar-benar datang ke pesta ulang tahun. Nenek melihat, mungkin akan menghindar. Pertama dengan pil King Zuo ini, lancarkan jalur metabolisme. Dibantu olahraga percepat sirkulasi, lalu mandi herbal dan akupuntur. Untuk mengeluarkan sisa racun dari tubuh. 5 hari masih cukup waktu.
Nyonya muda terus berolahraga. Katanya mau diet. Untuk pergi ke pesta ulang tahun nenek. Waktu sesingkat ini, mana mungkin berhasil kurus. Mimpi siang bolong, bilang padanya jangan buang-buang tenaga. Pesta ulang tahun nenek, banyak tamu penting. Penampilan yang aku inginkan, dia tidak bisa beri, kalian awasi baik-baik orangnya. Aku capek, mau berendam. Pergi ke tempat ini. Ambil hadiah ulang tahun yang kubuat untuk nenek, atau orang untuk mengirimkannya ke pesta ulang tahun. Kirim dengan aman. Sambil ambil gaun yang kupesan dulu. Nyonya muda, gaun itu ukuran tenis loh. Lakukan saja apa yang kukatakan. Malam ini, perawatan terakhir ini selesai. Aku bisa benar-benar kurus. Benar-benar gaun ukuran terkecil. Jangan-jangan nyonya muda. Benar-benar terlalu tertekan? Baju ini untuk shawl saja. Terlalu kecil, kan? Iya, dengan tubuhnya seperti ini. Mana mungkin muat? Pakai baju ini ke pesta? Jangan-jangan baru setengah dipakai, bajunya sudah sobek. Sekarang, masih merasa aku tidak muat? Direktur Wang dari grup Fu, hadiah Mutiara Laut, Selatan 1 guci. Direktur Yo dari grup Yo, hadiah Gyeokrui 1 batang. Direktur Yo, Direktur Wang, repot-repot. Silakan masuk, silakan masuk. Istri muda keluarga Fu, Shen Qingyan. Hadiah patung Buddha Maitreya, giok putih 1 patung. Wanita ini, dikurung saja masih ingin menjilat nenek. Itu rombongan mobil keluarga Murong. Memang pesta nenek, bahkan dia pun datang. Biasanya susah ketemu Pak Murong sekali. Hari ini malah ketemu. Pak Murong, Pesta ulang tahun nenek bisa kedatangan Bapak. sungguh terhormat. Astaga, dia lebih tampan dari kabar burung. Dia seperti menatapku. Aku ini kepala keluarga Fu. Dia bahkan tidak mau lihatku. Kak, jangan bilang begitu. Orang seperti Pak Murong. Wajar saja sombong sedikit. Dan ku dengar dia masih lajang. Sudah, Jangan lebay. hari ini pesta ulang tahun nenek. Jaga sikap. Ayo pergi. Semoga nenek sehat selalu, panjang umur. Semoga nenek sehat selalu, panjang umur. Nek. Semoga nenek berumur panjang. Ini, Gelang giok lemak domba yang kubeli dengan hati-hati untuk nenek. Sebagai tanda hati. Kalau ini hadiah dari cucu menantuku. Aku tentu senang menerimanya. Tapi kita tidak ada hubungan. Hadiah seberat ini. Aku tunggu cucu menantuku yang datang memberikannya. Nek, aku Jingming. Qingyan mana? Aku sudah lama kembali, kok tidak lihat dia? Nek, Shutong juga bermaksud baik. Sedangkan Qingyan hari ini memang tidak cocok hadir di acara seperti ini. Ini adalah pesta ulang tahun nenek Fu. Istrinya kepala keluarga tidak hadir, itu sangat tidak pantas. Apa maksudmu? Nenek, Kamu tidak tahu. Shen Qingyan itu sekarang sangat pemarah, Beberapa waktu lalu, bahkan berani memukul Kak Shutong. kami hanya merasa. Takut dia membuat masalah di pesta. Jadi kami mengirimnya ke. Rumah tua di pinggir kota untuk beristirahat, mustahil. Dulu saat aku sakit, Qingyan tidak tidur. Merawatku 3 hari 3 malam, gadis yang baik hati seperti itu. Bagaimana mungkin menyakiti orang tanpa alasan? Nenek. Orang bisa berubah. Cukup. Karena kalian semua bilang, Qingyan berubah drastis, aku ingin lihat. Seperti apa dia sekarang, pelayan. Segera jemput Qingyan ke sini. Aku akan tanya, apakah masalahnya pada dirinya atau ada orang yang memainkan sandiwara. Tapi nenek, Qingyan benar-benar berubah banyak dalam 5 tahun ini. aku takut dia membuatmu kesal di sini. Benar Nona, akhir-akhir ini Kak Qingyan tidak tahu terpengaruh apa, jadi berubah drastis. Makan berlebihan, bentuk tubuh dan penampilannya sekarang sudah jauh berbeda dari dulu. Iya, Ibu, bukan kami tidak mengizinkannya datang, tidak tahu. Sekarang dia jadi seperti apa? Hari ini ada banyak orang di sini, kalau semua orang melihat nyonya muda keluarga Fu seperti itu, bukankah akan ditertawakan? Gemuk atau kurus, dia tetap cucu menantu keluarga Fu. Aku menyukai pribadinya, bukan kulitnya. Pergi. Jemput dia ke sini. Shen Qingyan,
sebaiknya kamu tahu diri. Jangan keluar rumah. Nona, tidak perlu dijemput, Nyonya muda sudah sampai. Shen Qingyan, kamu sengaja datang untuk mempermalukan diri sendiri dan membuatku malu? Nenek tua bangka. Harus memanggil si lemah itu sini. Memalukan, tapi mungkin juga bagus. Semakin dia mempermalukan diri sendiri, semakin aneh. Semakin nenek akan membencinya. Ini. Sudah tahu kalian pasti akan terkejut. Sebagai menantu keluarga Fu, pesta ulang tahun nenek. Bagaimana mungkin aku absen? Ini. Aduh, ini dia menantu keluarga Fu yang gemuk dan jelek itu. Bos Fu, terlalu rendah hati ya. Aku rasa Bos Fu ini ingin menyembunyikan kecantikan ini. Kalau aku yang punya kecantikan seperti ini, aku juga tidak tega membawanya keluar. Dia. Hanya dalam beberapa hari, bisa mencapai tingkat transformasi yang begitu luar biasa. Kak Shutong, aku tidak salah lihat kan? Ini yang wanita gemuk 200 kilo itu, wajahnya memang kurus. Fitur wajahnya memang Shen Qingyan. Dalam waktu 5 hari, kok bisa kurus segini? Kok tiba-tiba jadi cantik sekali? Tubuh dan karakternya. Bahkan saat pertama kenal dia 5 tahun lalu. Tidak pernah secemerlang ini. Dia pasti sengaja. Jadi cantik dan muncul dengan gaya tinggi. Hanya ingin mencuri perhatianku. Shutong tenang, tidak peduli betapa Nenek Ren menyukainya, di hatiku, kamu adalah calon menantu satu-satunya bagiku. Tapi Kak Qingyan sekarang begitu cantik. Bagaimana aku bisa menang darinya? Apa susahnya? Kamu lupa hadiah apa yang dia siapkan untuk nenek? Nek. Qingyan datang memberi ucapan selamat. Semoga nenek sehat dan panjang umur. Setiap tahun seperti ini, setiap hari seperti ini. Ayo nak, biarkan nenek lihat baik-baik. Kurus, lebih cantik. Tapi matanya masih sejernih dulu. Bagus, bagus. Qingyan, tidak menyangka. Kamu memberiku kejutan sebesar ini. Kejutan apa? Kak, kamu lupa. Kak Shutong kita ini sengaja menyiapkan gelang giok mutiara, langka dan tak ternilai. Itu baru kejutan sebenarnya. Qingyu, hadiah itu hanya ungkapan hati. Kak Qingyan, hari ini berdandan begitu cantik, hadiahnya pasti juga dipersiapkan dengan hati, ingin membuat kita takjub. Betul kata dia. Shen Qingyan, sebagai menantu tertua keluarga Fu, ulang tahun ke-80 nenek. Pasti kamu siapkan hadiah besar kan? Buru-buru minta aku memberi hadiah. Pasti ada jebakannya. Hah? Aku ingin tahu jebakan apa yang mereka siapkan untukku. Hai, bawakan hadiah yang disiapkan Nyonya muda. Biarkan semua yang hadir menikmatinya bersama. Qingyan, semua itu hanyalah benda duniawi. Apapun yang kamu beri, nenek pasti suka. Nyonya tua, inilah hadiah ulang tahun yang disiapkan Nyonya untuk Anda. Wah, pahatan, tekniknya, ini pasti karya Master Liu yang sudah lama menghilang. Karya agung Master Liu. Ini sangat langka. Bukan cuma itu, bahannya juga giok beku yang sangat langka. Sekali dalam 100 tahun. Benar-benar ada pasarnya tapi tak ada barangnya. Gelang Nona Ye, meski lumayan. Tapi dibanding patung Buddha ini, tak ada apa-apanya. Nona Shen benar-benar berbakti. Qingyan, tak kusangka persiapannya begitu teliti. Hadiahmu ini, nenek pasti suka. Suka-suka. Hadiah ini benar-benar sesuai hatiku. Nak Qingyan, kamu baik hati. Kebetulan, kamu memberi nenek patung Buddha ini, nenek beri kamu token giok keluarga Yun. Apa? Nenek, bagaimana bisa kamu beri token itu padanya? Mengapa tidak? Dari semua hadiah hari ini, hanya patung Buddha ini yang paling membuatku senang. Shen Qingyan, apa maksudmu? Hari ini ulang tahun nenek. Kau malah memberi benda seperti ini. Mau mengutuknya? Patung Buddha menangis darah. Ini pertanda buruk besar. Di pesta ulang tahun terjadi hal ini. Apa ini bukan pertanda? Dari langit? Sudah kukatakan dia pembawa sial. Baru muncul saja sudah bikin banyak masalah. Dia tiba-tiba kurus sekali. Jangan-jangan kerasukan? Nyonya tua sudah setengah hidup bervegetarian dan sembahyang. Patung giok ini benar-benar tepat di hatinya. Shen Qingyan ini, orangnya saja tak bisa datang. Masih mau mencuri perhatian.
Shutong, tenang, ada aku di sini. Dia takkan bisa bikin keributan besar. Nenek tua seumur hidup bervegetarian dan sembahyang. Paling tabu dengan benda sial. Aku lihat bagaimana kau mau mengambil hatinya. Ibu, patung Buddha yang bagus ini, malah di pesta ulang tahunmu. Meneteskan air mata darah. Ini jelas bukan pertanda baik. Menurutku, token itu, pikirkan lagi baik-baik. Kalau sampai jatuh ke tangan Shen Qingyang, bukan mustahil usaha ratusan tahun keluarga Fu hancur. Benar, Nyonya tua. Ibu bilang benar. Ini pasti Buddha tak tahan melihatnya. Memberi peringatan. Air mata darah ini terbuat dari cat. Artinya ada orang yang saat di gudang sudah berbuat curang. Penjaga gudang itu, bukankah kau, ibu mertua? Apa yang kamu omongkan? Berani-beraninya kamu menuduhku. Kamu punya bukti. Di dalam patung Buddha ini ada dupa penenang khusus buatanku. Kalau kena, 3 hari pun tidak hilang. Sekarang, cukup cari anjing terlatih khusus. Semua akan terungkap. Pengawal, buka pintu, lepaskan anjingnya. Pergi sana. Nenek, ini aku. Aku yang tidak suka dengan Nyonya muda. Jadi aku yang mengutak-atik patungnya. Xiao Yo, aku lihat kamu tumbuh besar. Kenapa kamu bisa berbuat seperti ini, Ximen? Ini orang dari keluarga kamu, Nenek. Semua ini kesalahan menantumu. Tidak bisa mengawasi pelayan dengan baik, menantu bersalah. Kalau kamu tidak bisa mengawasi, setelah pesta selesai, pergilah ke Cihtang dan berlutut. Menerima hukuman untuk pelayan yang kamu awasi. Sebelum fajar, jangan bangun. Menantu patuh. Patung Buddha ini. Harganya 50 juta untukku. Karena dia orang yang nenek latih. Coba nenek katakan. Uang ini siapa yang harus bayar? Kalau begitu, karena dia orangku. Aku yang akan bayar untuknya. Wah, bagus sekali. Nenek memang bijaksana. Nek, jelas-jelas dia yang bawa benda sial ini. Kesini. Kenapa hanya ibu yang dihukum? Dia tidak. Kamu benar juga. Hari ini nenek memang kaget. Sebagai permintaan maaf, aku ingin memberi nenek hadiah ulang tahun kedua. Nyonya muda keluarga Fu ini menyewa model pria untuk memberi selamat? Shen Qingyan. Sedang apa ini? Cepat hentikan mereka. Apa? Suruh mereka mendekat lagi. Semua dengar jelas? Dekat lagi, kalau tidak nenek tidak bisa lihat kalian. Nek, kamu baik-baik saja? Shen Qingyan. Kamu bawa sekumpulan model pria pulang, suruh mereka menarik telanjang untuk Nek. Lihat Nenek, sampai seperti apa marahnya karena kamu. Menurutku nenek terlihat senang. Nenek biasanya vegetarian dan sembahyang. Masa suka lihat hal seperti ini? Cepat suruh mereka semua pergi dari sini. Tidak bisa diterima. Stimulasi sudah cukup. Tinggal langkah terakhir. Teknik jarum terbang Baizi. Mungkinkah dia? Nek, Kakak Qingyan, kamu bikin Nenek marah sampai begini. Apa niatmu? pengawal, tangkap wanita gila ini, bawa dia pulang. Kembalikan ke rumah sakit jiwa.
Kamu berani menghindar? Aku tidak cuma berani menghindar, aku juga berani menuangkan lebih banyak anggur untukmu. Berani sekali. Serang semuanya. 3, 2, Berhenti semua. Nenek, kamu bisa berdiri. Nenek, ini hadiah ulang tahun ketiga dariku untukmu. Aku harap kamu bisa berdiri dan melihat sendiri keramaian dunia ini. Kamu suka? Suka. Sangat suka. Setelah memuntahkan darah ini, aku belum pernah merasa senyaman ini. Oh, aku mengerti. Rupanya Nona Shen mengundang model pria ini. Bukan untuk mengacau, tapi untuk merangsang nenek. Kaki nenek ini tidak sehat, sering tersumbat. Dibutuhkan aliran darah dan energi untuk membuka meridian. Saat para pemuda ini menari, nenek menjadi bersemangat, darah dan energinya mengalir deras. Tepat memberi kesempatan pada Nona Shen untuk menusuk jarum. Hebat. Keahlian medis Nona Shen luar biasa. Anak yang baik. Kamu benar-benar bersusah payah untuk tulang tua nenek ini. Tapi ibu, dia membawa sekelompok orang yang tidak jelas ini. Membuat pesta ulang tahun jadi berantakan. Ini fakta. Kalau tersebar, bagaimana keluarga Fu bisa bertahan di Jiangcheng? Benar, nenek. Baru saja kamu kembali dari meditasi, dia membawa segerombolan pria masuk. Ini mengganggu meditasimu. Ini tidak hormat padamu. Ya, tidak hormat. Kalian lihat apa sih? Ini belum cukup besar? Belum cukup gagah? Setiap pemuda yang dipilih gadis ini, semuanya tampan dan bersemangat. Gadis, nenek sudah hidup sekian lama. Baru hari ini melihat ketampanan seperti ini. Sebagian besar hidup nenek sia-sia. Nenek, masih ada yang lebih seru. Bagaimana kalau aku ajak nenek dan mereka menari? Baik. Tulang tua nenek ini. Hari ini akan menemani kalian bersenang-senang sampai puas. 3 hadiah besar semuanya membuat nenek senang. Bahkan dapat uang ekstra dari Song Ziman. Pesta ulang tahun ini benar-benar berharga. MU Rongche. Gigi Nona Shen benar-benar tajam ya. Tuan MU Rong, untuk apa kamu menghalangi aku di sini? Menurutmu aku mau apa? Dia sedang menggoda aku. Dia ternyata suka istri orang. Pantas dulu bagaimanapun aku goda dia cuek. Posisi wall dance yang begitu mahir. Sepertinya dia sudah sering mendekati banyak gadis. Tuan MU Rong, kamu mau merebut suamiku ya? Memang iya kenapa? Nona Shen, aku sangat penasaran, bagaimana seseorang bisa menurunkan berat badan sebanyak itu hanya dalam beberapa hari. Di dunia ini, benarkah ada hal yang ajaib seperti itu? Dunia ini luas, apapun bisa terjadi. Kalau begitu aku tanya, apa kamu kenal dengan orang bernama Bai Zi? Kamu sangat mirip dengan dia. Dia sudah mengenaliku dan memblokirku di sini. Jangan-jangan dia mau membalas dendam padaku? Tuan MU Rong, cara kamu mengajak bicara orang benar-benar kuno. Begitukah? Kalau begitu aku ganti cara lain. Bagaimana yang ini? Tuan MU Rong, kamu menggoda wanita yang sudah menikah di depan umum, tidak takut dilihat orang lain? Bukankah itu semakin menarik? Jangan menahan diri lagi. Tahan apapun, hidup ketika sedang beruntung harus menikmati momennya. Kalau dia mau balas dendam, biarkan saja. Shen Qingyan. Baru saja aku salah lihat. Kakak, sedang lihat apa? Nenek mau potong kue. Ayo cepat pergi.
Godaan dengan pria tampan masih berhasil juga. Semoga semua orang bisa hidup sepertiku, bebas tanpa beban. Dan bahagia selalu. Selamat ulang tahun nenek, semoga umur panjang seperti lautan dan gunung. Bisa merayakan ulang tahun nenek bersama adalah keberkahan bagi kami. Kalian anak-anak ini, mulutnya benar-benar manis. Hari ini terima kasih telah repot-repot, ini sedikit hadiah dari nenek. Ambil buat minum teh. LMA 5 juta? Nenek, ini terlalu banyak. Tidak banyak, kalian adalah obat yang membuatku bisa berdiri lagi hari ini, berapapun tidak akan cukup. Lagipda badan kalian yang sekuat ini, memang seharga ini. Kinyan, hari ini kamu memberiku 3 hadiah besar, semuanya membuat nenek terkejut dengan senang hati. Jadi, nenek juga harus memberimu balasan. Surat perintah keluarga Yun hanya diturunkan ke anak perempuan bukan laki-laki. Hari ini nenek secara resmi menurunkannya padamu. Aku memilihmu bukan karena identitasmu, tapi karena aku menghargai dirimu, sifatmu dan kemampuanmu. Kesetiaanmu padaku sudah pantas mendapatkannya. Nenek, wanita tua itu benar-benar buta, nenek. Apakah kamu yakin? Giok permata ini bisa memerintahkan seluruh pedagang keluarga baik, artinya sangat besar. Bagaimana kamu bisa sembarangan memberikannya pada Shen Qingyan? Qingyan memberi jarum sembuhkan penyakit kakiku. Apa itu tidak cukup untuk memenuhi syarat? Hanya ibu rumah tangga saja. Tidak tahu apa-apa tentang pengobatan, barangkali tadi hanya kebetulan berhasil. Kakak Shutong kami berbeda. Dia adalah jenius medis di keluarga kami. Sebagai penasihat medis, baik dari segi perasaan maupun logika, kamu seharusnya memberikan jade itu padanya. Siapa bilang aku tidak butuh sekarang? Sekarang, aku adalah penerus sejati dari Qian Chao Tang. Justru saat inilah aku membutuhkan jalur distribusi bahan obat-obatan ini. Qingyan, apa yang kamu katakan benar semuanya. Nenek, aku sudah bulat tekad untuk menghidupkan kembali Qian Chao Tang dengan usahaku sendiri. Tidak ingin lagi hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Anak baik, nenek percaya kamu pasti bisa meraih sukses besar. Nona Shen, saya adalah Xiao Wang dari Ji Sheng Tang. Wah, keahlian medis Anda sungguh luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Qian Chao Tang Anda. Perusahaan kami sangat membutuhkan orang seperti Anda untuk memimpin. CEO Wang jangan rebutan. Nona Shen, saya CEO Li dari Jianlei Medical, saya juga ingin bekerja sama dengan Anda. Syarat apapun akan kami terima. Xiao Shen, saya bergerak di bidang grosir obat-obatan. Kedepannya, kita bisa saling bertukar sumber pasokan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan kalian semua. Mengurus diet, belajar kedokteran, mengambil alih Qian Chao Tang, semua demi menyenangkanku. Membantu karierku, dia ternyata melakukan begitu banyak hal. Mengingat dia begitu peduli padaku. Aku akan lebih baik padanya nanti. Jingming, kakak Qingyan mana paham soal bisnis. Jika surat perintah tetap di tangannya, cepat atau lambat akan terjadi masalah. Surat perintah Klan Yun hanya diwariskan pada perempuan, bukan laki-laki. Tapi kita tidak bisa hanya melihatnya menyia-nyiakan sumber daya di tangannya. Bagaimana jika suatu hari dia kambuh penyakitnya? Kita akan kehilangan segalanya. Shutong memang lebih bijaksana. Mengingat dia sudah membantuku menjaring begitu banyak koneksi. Maka mengelola harta bersama suami istri adalah hal yang wajar. Qingyan, hari ini kamu sudah bekerja keras, sudah melakukan begitu banyak untukku. Aku pikir masalah ini sudah selesai, malam ini kamu pulang dan tinggal di sini. Selain itu, sekarang kamu memegang kendali Qian Chao Tang. Dan juga token Klan Yun. Semua ini bisa kamu serahkan padaku, aku akan bantu mengelolanya bersamaan. Dengan begitu kamu punya waktu untuk merawat Shutong dengan baik. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu. Serahkan padaku. Iya, kamu seorang perempuan mana paham apa-apa. Serahkan Qian Chao Tang padaku, token Klan Yun juga berikan padaku. Aku bantu kamu kelola bersama, agar bisnis keluarga Fu bisa lebih maju lagi, bukankah ini juga yang kamu inginkan? Qian Chao Tang adalah milikku. Jangan pernah kamu pikirkan untuk merebutnya. Bukankah milikmu masih milik keluarga Fu? Ya, benar. Shen Qingyan, jangan lupa. Kamu masih istri Jingming. Uangmu pun seharusnya setengahnya adalah milik Jingming. Kamu tidak mengerti bisnis, tapi memonopoli perintah nenek. Mau apa? Tugasmu adalah mengurus suami dan anak. Memperbanyak keturunan keluarga kami, punya lebih banyak anak. Aku tidak bisa dan tidak akan punya anak. Qingyan, apa maksudmu? Nenek, Anda belum tahu ya? Cucu baik Anda memberiku obat selama 5 tahun. Membuatku jadi orang cacat yang tidak bisa punya anak.
Obat-obatan ini jika dikonsumsi jangka panjang, tidak hanya mandul, juga membuat nafsu makan meningkat, emosi tidak stabil. Dia, Fu Jingming, ingin memanfaatkan efek samping ini untuk mengirimku ke rumah sakit jiwa. Biar mati sendiri. Shen Qingyan, kamu sendiri tidak bisa punya anak. Kena menjelekkan Jingming? Kamu sakit, itu karena kamu tidak bahagia, depresi. Kami kasihan padamu. Makanya mengirimmu berobat. Penggunaan obat ini jangka panjang memang bisa menyulitkan kehamilan. Dan bisa menyebabkan Hormon tubuh kacau, bahkan parahnya bisa membahayakan nyawa. Keluarga Fu ini ingin memutus jalan hidup Nona Shen. Shen Qingyan. Sudah cukup keributanmu? Aku yang ribut? Kalau begitu, mau undang beberapa tabib tua terhormat untuk lihat resep tadi. Apakah aku yang memfitnah? Atau kalian keluarga Fu yang berhati ular? Kamu kalau masih ngomong sembarangan, aku suruh anakku menceraikan perempuan gila sepertimu. Tidak. Aku yang akan menceraikan anakmu. Kamu si kuno. Shen Qingyan, jangan kira. Aku tidak berani cerai. Aku kasihan padamu setelah cerai. Tidak punya tempat pergi, makanya menampungmu bertahun-tahun. Segera ada peluncuran obat baru Fu, kalau kamu terus ribut begini. Saham anjlok, apa untungnya buatmu? Kamu pikir bisnismu ini masih bisa jalan? Selesai. Cepat jual saham grup Fu. Ini masalah besar. Presiden grup Fu, Fu Jingming, selingkuh saat menikah, saham grup Fu anjlok drastis. Pak Fu, situasinya buruk. Harga saham perusahaan, harga saham langsung anjlok saat bukan. Langsung jatuh ke batas bawah. Dan juga, semua mitra kerja sama perusahaan. Harus saja menelepon secara semangat. Mereka bilang, kebenaran baru dan kerjasama untuk Grand ditangguhkan dulu. Akan dibicarakan lagi setelah badai ini berlalu. Apa katamu? Nenek, ibu. Sudahlah, semuanya bubar. Jangan ganggu aku. Merawat nenekku. Pergilah. Semua orang sudah pergi. Kamu masih belum bangun? Maaf, sayang. Nenek sengaja pura-pura pingsan. Bukan karena tidak ingin membelamu, tapi hanya ingin cepat mengakhiri drama ini. Kamu harus pahami nenek. Aku tidak bisa hanya diam melihat. Bisnis keluarga Fu hancur di depan mataku. Tidak apa-apa. Lagi pula, aku juga memanfaatkan pesta ulang tahunmu untuk mengungkap masalah ini. Jadi kita sudah imbang. Kamu sudah menderita selama bertahun-tahun, sayang. Tunggu sampai Jimmy selesai menangani urusan kerjanya. Dan pulang ke rumah. Aku pasti akan menghajarnya dengan baik. Kenapa dia masih di sini? Dan dengan sikap seperti wanita yang ditinggalkan. Mengikutiku terus? Apa maumu? Rongke, kamu ngapain? menyelesaikan hal yang tadi belum selesai. Lepaskan aku. Hanya aku yang bisa menggoda orang lain. Tidak mungkin orang lain yang menggodaiku. Dulu. Bukankah kamu sering menggodaiku? Rongke. Badanmu lumayan bagus ya. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Bagian mana dari diriku yang membuatku ketahuan? Tapi, apa gunanya kamu memaksaku mengakui? Jangan-jangan sekarang, karena aku jatuh miskin, kamu mau balas dendam? Bisa tidak kamu main yang sportif? Tunggu aku sukses dulu. Baru kita adu lagi. Hei, aku sedang bicara denganmu. Apa sebenarnya maumu? Bukankah kamu tanya apa yang kuinginkan? Aku mau kamu bercerai dengannya
dan menikah denganku. Kalian berdua. Shen Qingyan, kamu berani menggoda pria di siang bolong. Aku yang memulai. Serang saja aku. Shen Qingyan, kamu berani-beraninya menggoda Tuan M. Yurong. Tidak tahu malu. Tuan M. Yurong, Jingyu dari keluarga kami. Bukan bermaksud menyinggung Anda. Dia juga takut Anda tertipu oleh. Si mata duitan ini. Dibandingkan denganku, kalian memang lebih sederhana, bodoh, dan jahat. Semuanya jelas terpampang di wajah kalian. Kamu. Mama, tolong aku. Tuan M. Yurong, kami. Kami salah. Mohon maafkan putri saya. Apa syaratnya? Kami setuju semua. Ini katamu sendiri. Aku mau cerai dengan Fu Jingming. Sekarang juga. Kamu? Baik, cerai saja. Keluarga Fu tidak butuh si mandul. Aku tanda tangan, sekarang juga. Ini. Bagaimana dengan separuh harta Gonogini? Untukmu. Terima kasih ya. Mantan ibu mertua. Shen Qingyan, aku peringatkan, sekarang kamu sudah cerai dengan anakku, apapun yang kamu lakukan. Jangan harap bisa masuk rumah keluarga Fu. Rumahmu sekarang berantakan, ngapain aku balik? Kamu pikir berita isapan jempolmu bisa menjatuhkan keluarga Fu? Dengar ya, penelitian obat baru ditunda. Hanya sebentar. Selama ada kakak Shutong, siapa berani hentikan program kami? Tunggu penelitian obat baru Shutong sukses. Jingming kami. Akan jadi miliuner, nanti kamu menyesal. Baik, kudoakan kalian sukses. Aku pergi. Tadi di ballroom, yang kau katakan benar atau bohong? Kalau kau setuju, itu benar. Aku sangka setelah aku mati, kau malah lebih paham. Soalnya dulu kau juga tak seperti benar-benar suka padaku. Aku sekarang seperti mau serius pacaran? Kan satu perguruan, kok dia bisa tak sadar diri. Mau kemana? Aku sudah cerai. Si Shen pasti tak tahan duduk diam. Pulang ke orang tua, ketemu ayah ibu. Menyetir. Shen Qingyan, kamu masih berani pulang? Kalau aku tidak salah ingat, rumah ini adalah milik kakekku. Yang diwariskan untukku. Kenapa aku tidak boleh pulang? Anak perempuan yang sudah menikah. Berakhir sudah dimakan. Jangan mengincar harta adikmu. Kamu sendiri yang baik-baik. Tidak mau jadi istri Tuan Fu, malah minta cerai. Kak, bukan aku yang bilang. Laki-laki punya teman dekat perempuan, itu wajar saja. Sungguh picik. Sudah selesai. Apa-apaan? Sikapmu seperti apa ini? Aku beritahu, ibu mertuamu sudah mengeluarkan kata-kata. Kelak tidak akan bekerja sama lagi dengan keluarga Shen. Proyek-proyek adikmu. Banyak yang batal. Puas sekarang? Gagal menguntungkan, malah merugikan. Kau pikir setelah bercerai, kamu bisa menemukan yang lebih baik? Sekarang masih mau numpang di rumah orang tua? Tidak mungkin. Keluarga Shen bukan tempat sampah untuk menampung orang-orang gagal. Hah? Bagus katamu. Kalian bertiga, sampah-sampah yang sudah bertahun-tahun di keluarga Shen, sudah waktunya kalian pergi. Tanda tangani surat pemutusan hubungan ini, kembalikan harta kakekku. Yang diwariskan untukku, kita putus hubungan. Mimpi kali. Kamu bercerai dengan Fu Jingming. Keluarga kita rugi, setidaknya 400 juta setahun. Lubang ini tidak tertutup, jangan harap kamu bisa pergi. Benar. Sudah bercerai, ya menikah lagi. Aku rasa yang bermarga Kian itu cukup baik.
Meski sudah tua, lebih baik daripada kamu pulang ke rumah orang tua. Makan tabunganku dan ayahmu. Bagus? Betul, kamu sudah tinggal di keluarga Shen bertahun-tahun. Sudah waktunya berkontribusi untuk keluarga Shen. Hanya 400 juta. Mau menjualku? Seolah-olah dia sekarang punya uang sebanyak itu. Sekarang aku memang tidak punya uang sebanyak itu, tapi dalam beberapa bulan, aku bisa menghasilkan ratusan juta ini kembali. Shen Qingyan, otakmu tidak bermasalah kan? Dari mana dapat uang? Perusahaan Qian Chaotang itu hampir bangkrut. Hah? Ya, benar. Tepatnya dengan perusahaan kecil yang hampir. Kau hancurkan ini. Kamu, Dalam 3 bulan, aku bisa membuatnya untung kembali. Omong kosong siapa saja bisa. Kamu yang sehari pun tidak pernah bekerja. Dengan apa menghidupkan kembali Qian Chaotang? kalau kamu benar-benar bisa menghasilkan 400 juta dalam 3 bulan. Surat pemutusan hubungan ini akan segera aku tanda tangani. Dan harta warisan kakekmu untukmu akan aku kembalikan semua. Tapi kalau kamu nggak bisa, terima aja nasibmu. Menikah dengan Qian Changyuan. Oke, deal. Pengacara dan saksi udah siap. Kalau kalian berani ingkar janji, jangan salahin gue. Gimana kalau dia beneran berhasil? Nah, Qian Changyuan itu. Terus nagih, minta kita serahkan orangnya, atau bayar lunas. Tenang aja, Bu. Qian Chaotang sekarang banyak banget masalah. Dia nggak punya modal, nggak punya koneksi, bisa apa? Waktu sesingkat ini, kalau dia beneran bisa dapat 400 juta, gue balik tulis nama Shen. Kamu kok belum pergi? Rumah ini jarang gue tinggalin. Kamu bisa pindah ke sini. Gue nggak mau terima belas kasihan. Atau kamu bisa pilih nikah sama gue. Sesekali terima belas kasihan juga nggak apa-apa. Cuma begini, Kamu tahu, gue nggak bisa kasih janji. Tapi, kalau kamu mau sama gue, ya silakan. Gue nggak bakal batasi kamu. Kita bebas, ambil yang kita butuh. Udah tahu sih sok suci ini nggak mungkin terima. Perjanjian nggak adil kayak gini. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Gue nggak maksa. Mengingat kamu udah bantu gue cerai. Bagian keuntungan Qian Chaotang, gue kasih kamu lebih banyak deh. siapa bilang gue nggak mau? Ke tempatmu atau ke tempatku? Kalau mau nyesel, masih ada waktu. Ngapain nyesel? Gue malah pengen banget. Dulu sok polos, dikira nggak ngerti apa-apa. Meski belum pernah praktik, bukan berarti nggak pernah bermimpi. Kamu lagi ngasih bukti kesetiaan ke gue? Gue nggak makan gaya-gayaanmu. Setelah ini, bakal ada lagi nggak? Kemungkinan besar iya. Terus kamu mau kemana sekarang? Membangun karir sendiri, dong. Oh iya. Gue tanya, kenapa liontin gue ada di Ye Shutong? By Z. Malam itu, liontinmu udah nggak ada di badan. Jangan-jangan dia ambil pas lagi kacau? Kamu mau buka kedok dia? Dia sekarang lagi mau pakai patenmu. Buat bantu Fu Jingming bangkit. Langsung rebut balik nggak seru. Biar musuh kira. Sudah di tangan, baru bisa serang dengan superioritas. Akhirnya tenang, entah berita itu. Siapa yang rilis, bikin saham Fu Group. Berhenti beberapa hari. Untung aku sudah turun tangan, tenangkan tim RD. Mereka tahu aku sekarang pegang kendali di Fu Group. Semangat tim sudah stabil. Untung ada kamu. Syukurlah Baizhi itu, fokus banget ke riset. Gak pernah muncul di publik. Selama aku pakai liontin palsu ini, gak ada yang berani ragukan identitasku. Kak, tim RD udah stabil, gimana peluncuran obat baru? Lancar sesuai rencana, Fu Group kita. Pasti bisa lewati ini. Peluncuran kunci banget,
Jangan sampai ada kesalahan. Ngomong-ngomong, King Yan, aku sibuk di kantor, dia gak bikin masalah kan? Dia udah kabur. Kabur maksudnya? Dia pasti tahu perusahaan ada masalah. Takut kena imbas baru kabur. Cewek oportunis sialan, tadinya mikir. Gimana ngusir dia, sekarang gak perlu. Fu Group akhirnya milikku. Cuma gara-gara perusahaan ada masalah, dia buru-buru ninggalin aku. Kakak King Yan, kurang visi banget. Apa dia gak tahu, kalau aku turun tangan, saham pasti naik lagi? Iya, obat baru ini kalau udah rilis, nilai Fu Group cuma naik, nanti dia nyesel banget. Biar aja nyesel, orang kayak dia. Pendek akal, gak layak nikmati hidup istri miliaran. Betul, peluncuran sukses, saham Fu Group melambung. Dia pasti datang dari rumah orang tuanya, minta maaf. Pikir ini tempat main? Nanti, aku belum tentu mau temui, minimal dia harus kembaliin uang yang dibawa kabur, kalau enggak, gak boleh masuk rumah kita. Lagian dia udah ikut aku 5 tahun, kalau dia minta maaf tulus, aku masih pertimbangin biar dia tetap di sampingku. Kalian udah dengarkan? Siapin tempat peluncuran. Biar mewah, tamu undangan itu. Semua yang pernah mengejekku, aku undang mereka. Biar mereka lihat sendiri. Aku, Fu Jingming, tidak mudah dijatuhkan. Jingming, aku percaya padamu. Nanti saat konferensi pers, semua orang akan memandangmu dengan mata baru. Direktur Fu, pencapaian besar dalam penelitian ini. Kita cepat mengenai berdua. Kawan, apa yang membuatmu bertahan sampai sekarang? Dalam pengembangan obat ini, siapa yang paling ingin kau ucapkan terima kasih? Apa ada momen-momen romantis antara bapak dan ibu? Misalnya, cinta pada pandangan pertama atau tunggu seiring waktu? Bagaimana mengatur keseimbangan antara keluarga dan kerja? Konferensi pers obat baru Grup Fu segera digelar. Menurut analis industri, setelah obat baru diluncurkan, nilai Grup Fu akan melonjak drastis. Pemain baru akan segera mendominasi pasar. Shutong, besok setelah paten keluar, aku bisa tenang. Nanti, apapun yang kau mau akan kuberi. Jingming, ngomong apa sih? Aku juga melakukan ini untuk kita bertiga. Selama aku fokus meneliti obat baru ini, bagaimana kondisi perusahaan? Semua baik-baik saja. Hanya saja, ini tahu, Grup Fu terus-terusan menekan kami. Bahkan, 7-8 mitra yang sudah kami sepakati, mereka rebut semua. Mereka juga mengirimkan ini. Undangan konferensi pers obat baru Grup Fu. Ini bukan undangan, tapi tantangan perang. Sudah lama tidak ada orang. Yang menantangku. Lumayan seru juga. Oh ya, bagaimana dengan aplikasi paten obat baru yang kau urus? Sudah dalam proses. Akhir bulan ini selesai. Bagus. Obat baru kita akan segera diluncurkan. Halo? Shen Qingyan, 3 bulan ini hampir habis. Sudah dapat 4 miliar? Kalau susah, menyerah saja. Buru-buru apa? Tunggu sampai akhir bulan, setelah konferensi pers Fu. Saham ganja otang kita akan rebound. Bicara mimpi, waktu sesingkat ini. Mau balik modal pakai apa? Lebih baik menyerah. Keluarga Qian juga sudah menunggu. Direktur Shen, saya lanjut kerja dulu. Aku bawakan makanan. Ini semua makanan favoritku. Murong Che, kau baru sekarang aku sadar. Kau ini pendiam tapi romantis. Jelas-jelas cinta mati padaku. Dulu sok-sokan dingin. Sekarang tahu sok-sokan gak guna, jadi lebih terbuka aja sama kamu. Udah sibuk berhari-hari, kapan pulang? Emangnya hal-hal kayak gitu cuma bisa di rumah? Oh iya,
tolong ambilin data yang ketinggalan di lab buat aku. Aku butuh banget pas acara peluncuran obat baru Fu Group. Akhirnya mau bikin rusuh juga. Yang paling ngerti aku ya cuma MRM Yurong. Sekarang, aku mau tarik paten by Z. Balik. Shen Qingyan, ngapain kamu ke kantor paten? Jangan-jangan di rumah mertua kelamaan. Jangan coba-coba niru Shutong. Mau ngeriset apa? Dengar-dengar kamu taruhan sama keluarga Shen, 3 bulan cari 4 miliar? Lihat kamu rela ngutang buat pertahanin. Pernikahan ini, aku bisa maafin. Sekalian aku hapusin utangmu itu. Kamu? Bayar pakai apa? Pakai Fu Group yang kecil itu? Harga saham Fu Group. Masalahnya udah lewat. Ada Shutong yang jagain, terus naik. Besok pas peluncuran, bakal melonjak lagi. Fuzong investasi segitu banyak, hati-hati dikibulin orang dekat sampai bangkrut total. Kak Qingyan, kamu cuma iri aja. Tapi prestasiku nyata kok. Kok bisa fitnah aku gitu? Shutong. Gak usah pedulin dia. Terserah kamu mau mikir apa. Walaupun Baisi yang jagain Fu Group. Fu Group juga gak boleh sok jagoan gitu dong. Justru takut mereka gak cukup jagoan. Makin jagoan, makin enak rasanya. Jatuh dari langit ke neraka. Cewek yang udah diceraikan, berani-beraninya nanya-nanya aku. Ayo pergi. Jingming, soalnya harga saham terus naik. Gimana kalau kita invest lebih banyak, biar naiknya lebih gede? Tapi kan udah invest puluhan miliar. Bayangin, kita invest lebih banyak. Nanti pas obat baru launching, kalau orang lain untung 2 kali lipat. Kita bisa 3 atau 4 kali lipat. Bayangin deh, gimana serunya? Bener juga. Kesempatan emang langka. Langsung tambahin investasi 1 miliar ke proyek obat baru. Cepetan. Aku nggak percaya nanti dia lihat pencapaianku. Shen Qingyan masih bisa tahan? Riset obat baru sukses, pemimpin industri pasti Fu Group. Ini berkat bantuan CEO Fu dan Nona Ye. Bikin kami pemegang saham kecil untung besar. Bersulang untuk kalian berdua. Fu Group bisa sampai hari ini, berkat semua yang ikut saham. Nenek. Jingming, dengar kamu tambah investasi lagi. 10 miliar? Cuma karena identitasnya doang. Berani taruhan segitu besar? Kalau Fu Group ada masalah lagi, aku nggak bisa bantuin kamu lagi. Dasar nenek tua, berani meremehkan aku. Nanti aku buat kamu lihat kenyataannya. Tenang aja, Nek. Aku lihat sendiri Shutong. Keluarin paten obat baru, serius deh. Iya, Nek. Mulai hari ini, keluarga Fu bakal naik kelas. Jadi kalangan atas, nanti mungkin Tuan Murong bakal lebih hargain aku. Nanti Jingyu kita berpotensi jadi Nyonya keluarga Murong, maka keluarga Fu. Posisi di Jiangcheng bakal beda total, Bu. Tinggal nikmati hidup aja. Lihat kita sukses begini. Nggak tahu Qingyan Jie bakal nyesel nggak ya? Pasti nyesel banget. Tapi kalau dia minta maaf, aku kasih dia kursi. Biar dia lihat sendiri. Kayak apa keluarga Fu sekarang? Qingyan, aku tahu kamu bakal dateng. Gimana? Lama di luar. Akhirnya sadar posisi Nyonya Fu paling nyaman. Udah jelas mau berdamai. Pura-pura sok suci. Jingming kita kasih kamu kesempatan. Itu rezeki hidupmu yang lalu. Asal kamu nurut di rumah, layanin baik-baik. Jangan cari masalah lagi, keluarga Fu. Masih nerima kamu. Sudah? Udah, Bu. Hari bahagia jangan banyak omong. Qingyan, asal kamu akui salah, masa lalu bisa dimaafin. Kamu tetap Nyonya Fu. Iya, Qingyan Jie. Asal mau akui salah, keluarga Fu nggak bakal berhati sama kamu. Keluarga Fu? Hamil duluan belum nikah. Surat nikah aja nggak punya. Berani bilang keluarga Fu. Qingyan,
Cemburu juga ada batasnya, jangan pikir aku memohon untuk balikan. Kalau masih merajuk, posisi Nyonya Fu. Jangan harap lagi seumur hidup. Kau belum tahu ya, posisi yang anjing saja nggak mau ini. Sudah lama aku kembalikan ke keluarga Fu. Oh. Para tamu undangan, saat yang mendebarkan telah tiba. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Presiden Grup Fu. Bapak Fu Jingming, naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Aku lihat sampai kapan mulutmu bisa keras terus. Lihat kan, Jingming kami. Segera jadi pemimpin industri baru. Terima kasih atas kehadiran semua. Hari ini adalah hari di mana Grup Fu mengubah peta industri. Terima kasih khusus untuk lisensi paten Dr. Baisi. Membawa Grup Fu ke ketinggian yang belum pernah tercapai. Ada yang tanya, setelah sukses paling ingin apa? Aku ingin tunjukkan pada mereka yang meremehkan dan meninggalkanku. Betapa kelirunya mereka. Ada maksud tersirat ya? Jangan-jangan yang dimaksud itu istri muda? Katanya karena masalah Dr. Baisi. Dia selalu konflik dengan bos Fu. Dia aja, mau seperti Nona Ye, meneliti obat-obatan. Bilang pula, 3 bulan bisa hasilkan 4 miliar. Gak takut dikatain orang ya? Selama setahun ini, Grup Fu menginvestasikan miliaran. Hanya untuk menyaksikan momen ini. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama. Momen bersejarah ini. Berhenti. Cepat berhenti. Ada masalah besar. Menerima pemberitahuan dari kantor kekayaan intelektual, Dr. Baisi. Menarik semua lisensi paten medis yang diberikan ke FUES. Secara resmi hari ini, obat-obatan yang pabrik kami. Produksi lembur-lembur, jadi sampah semua. Aku lihat. Jelaskan. Kenapa? Baik-baik saja. Kenapa kau tarik? Pasti ada kesalahan operasi. Aku benar-benar gak menarik. Aku nggak. Tentu saja kau nggak tahu. Karena kau sama sekali bukan Baisi. Apa? Apa yang kau omongkan? Kalau aku bukan Baisi, mana mungkin aku dapat lisensinya? Liontin ini, kenapa ada di leherku? Benar-benar nggak kapok sebelum lihat peti mati. Kau cuma tahu bahwa Liontin ambil paten yang Baisi titipkan. Tapi nggak tahu, di labnya ada sebanyak ini data. Ini tidak mungkin. Pasti kamu yang memfitnah Kak Shutong. Kamu memalsukannya karena cemburu. Semua ini diberikan langsung oleh Baisi padaku. Apakah aku juga bagian dari yang memfitnahnya? Tidak mungkin, pasti kalian menipuku ya? Baisi sudah meninggal. Akhirnya kamu mengaku, tapi aku beritahu kabar. Baisi tidak hanya tidak mati. Dia juga memberikan paten dan lisensi ke Qian Chaotang kami. Kamu menipuku ya? Kamu bohong. Bukan Dr. Baisi sama sekali. Kamu selalu membohongiku. Bukan begitu Jingming, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Puluhan miliar, semuanya hilang. Qian Chaotang yang dijaga Baisi, pasti akan melesat. Betul. Cepat beli saham Qian Chaotang, pasti untung. King Yan, maafkan aku. Aku buta mata. Aku ditipunya, percayalah lagi padaku. Kita mulai lagi, berikan patennya padaku. Ini masih rumahmu. Kamu mimpi ya? Aku dan kamu sudah lama. Tidak ada hubungan lagi. Bagaimana mungkin? Kita suami istri. Kita sudah lama bercerai. Bahkan kata-kata seperti itu kamu ucapkan. Hanya untuk putus hubungan denganku. Rupanya kamu benar-benar tidak tahu.
Sejak pesta ulang tahun nenek, kita sudah bercerai. Ini tidak mungkin. Aku sama sekali tidak menandatangani perjanjian cerai. Jingming, perjanjian cerai itu ditandatangani ibumu untukmu. Apa? Astaga, Jingming, aku juga tidak mau menandatanganinya. Tapi dia, malam itu, membawa Emirongce, memaksaku menandatangani perjanjian cerai. Kalau tidak, dia akan menyakiti adikmu. Kamu yang membujuk Qingyan cerai denganku. Qingyan mencintaiku bertahun-tahun. Sejak kamu muncul, dia berubah. Kamu yang memaksanya. Di dunia ini, belum ada orang yang berani bicara padaku seperti ini. Kamu punya keberanian sekali. Qingyan, kamu hanya melihat saja. Aku dibully oleh orang. Kita kan suami istri. Terhadap orang yang memberiku obat sterilisasi. Kenapa aku harus lembut hati? Apalagi hubungan kita. Sudah tidak ada perasaan sejak lama. Kita sudah bertahun-tahun jadi suami istri. Bagaimana bisa tidak ada perasaan? Sudah kubilang untuk berhenti, kamu malah tidak mau. Sekarang jadinya begini. Dicelakain oleh wanita ini sampai separah ini, kamu terlalu membuatku kecewa. Kita pergi. Tuan Shen, apakah saham Qian Chaotang masih bisa dimasuki sekarang? Aku akan bawa orang masuk pasar. Apa rencana selanjutnya untuk perusahaan kita? Kita bekerja sama dengan penuh dukungan. Dan juga jalur dananya, sudah semuanya siap. Seharusnya semuanya itu milikku. Semua karena kamu, Ye Shutong. Kamu yang memaksa Qingyan pergi dari sini. Kamu yang membuatku tidak punya jalan mundur. Jingming, Aku berbohong itu karena aku terlalu mencintaimu. Cinta? Beginikah cara kamu mencintai? Menipu aku sampai lebih dari 10 miliar. Membuatku tidak bisa angkat kepala di depan semua orang. Hei Jingming, jangan terburu nafsu dulu. Ibu tidak punya pendapat kalau kamu mau memukulnya, tapi dia sekarang masih mengandung keturunanmu. Kamu benar-benar tidak boleh menyakiti cucu laki-laki emas saya. Kalau bukan karena kamu masih mengandung keturunanku di perut, aku pasti tidak akan melihatmu lagi. Teman-teman, saya masih ada urusan keluarga yang harus diselesaikan hari ini. Kita bicara lagi lain hari. ulang dan hitung asetnya. Shen Qingyan, kamu. Apa maksudmu ini? Harga pasar Qian Chaotang sudah tembus angka 1.000 miliar. Tentu saja aku datang untuk menepati taruhan. Kenapa? Lihat ekspresi kalian. Ingin mengingkari janji? Tentu taruhan itu tidak bisa dihitung. Kalau dari dulu tahu kamu berteman baik dengan Baisi, bagaimana mungkin ayah setuju memutuskan hubungan keluarga denganmu? Jadi, kalian tidak mau menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga? Qingyan, kita kan setelah semua. Meskipun putus hubungan darahnya tetap ada. Peristiwa lama, lupakan saja. Sekarang kamu sudah sukses, kembalilah. Bantu adikmu, kan jangan sampai air subur mengalir ke sawah orang. Iya, surat pemutusan hubungan ini, lupakan saja, kamu pulang. Bantu adikmu mengelola perusahaan, keluarga kita hidup rukun dan bahagia. Bagus kan? Sudah selesai? Kenapa masih diam saja? Gali. Hei, kamu berhenti, Shen Qingyan. Aku ayahmu, kamu mau mengusik rumah ini. Kecuali melangkahi mayatku dulu. Wah, cukup berani juga ya. Jangan lembut. Gali. Aduh. Bukan kamu ngapain sih? Aduh, pemimpin keluarga Shen ngompol di jalan berita ini. Sepertinya kliknya bakal tinggi ya. Jangan kamu kirim. Aku tanda tangan, deh. Nah, gitu dong.
Kok gak mau tanda tangan? Akhirnya dapat juga. Rumah ini, kalian kalau nggak mau bongkar. Bisa juga ditukar uang 2 miliar. Hei, Shen Qingyan. Jangan keterlaluan, uang sudah kami berikan. Kamu masih mau rumah juga? Di warisan almarhum kakek Shen, tertulis jelas. Rumah ini memang untuk Qingyan. Kata sepakat mengembalikan semua, kurang sedikit pun gak boleh. Atau, kamu mau pakai tangan kakimu untuk bayar utang. Aku juga bisa kabulkan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Hei, kamu. Anak, anak, anak. Dasar pengecut. Kamu ngapain sih? Bukannya nggak mau bongkar villa ini. Ya pakai tabungan rahasianya untuk bayar. Harta pribadi ini nggak cukup nutup lubangnya. Ya pakai 2 bar sisa di barat kota miliknya. Untuk nutup lubang ini. Shen Qingyan, kamu benar-benar mau habis-habisan. Tebakanmu benar. Sudah lunas. Semuanya, jalani hidup masing-masing dengan baik. Aduh, Kamu anak durhaka. wah, sebentar lagi datang, semua siapkan. Ini, Untuk merayakan Qian Chao, Tang mencapai miliaran. Kami siapkan diam-diam untukmu. Gimana? Kaget enggak? boleh juga, pakai usaha ya. Ayo, duduk sini, duduk sini. Nggak cuma itu, aku juga siapin buat kalian. Kejutan super gede, pasti suka. Masuk. Kalian, ini. Selamat Bos Shen menang telak, semoga Qian Chao Tang ke depannya. Lancar jaya, untung berlipat. Kalian ini. Bos Shen, lama nggak main ke sini. Kayaknya lagi cuan besar ya? Seneng banget hari ini. Bos Shen, kita joget bareng yuk. Iya dong, joget. Ayo. Bos Shen. Pak, Anda kebanyakan minum. Saya antar ke ruang istirahat ya. Jangan. Dia nggak suka ginian. Dia punyaku, siapapun nggak boleh sentuh. Kamu barusan bilang apa? Aku bilang, kamu punyaku, nggak boleh disentuh siapa-siapa. Ngerti? Jangan pergi sama orang lain. Kalau gitu, kamu bisa nggak jangan main sama cowok lain? Kamu ini, cemburu? Masih kurang jelas? Mau aku nggak main sama mereka? Bisa aja. Aku punya satu keinginan, kalau kamu setuju. Aku juga bisa tinggalin mereka, ikut kamu. Keinginan apa? Dia ini anjingnya? Masih ingat semalam? Cuma mikir aja, bunga di puncak gunung yang dulu, ternyata buat aku. Bisa sampai segitunya. Rongke, jangan-jangan kamu terlalu cinta sama aku? Iya,
Aku super cinta. Shen Qingyan. Apa kedepannya? Selama aku bisa bikin kamu puas. Kamu nggak perlu cari orang lain lagi. Penampilanmu semalam emang cukup oke. Tapi air banyak banget. Aku nggak mau cuma ambil satu gayung. MU Rongke, kamu bebas. Jangan terpaku sama kakak ini doang ya. Kalau gitu, kenapa kemarin kamu segitunya khawatir aku disentuh orang lain? Dia nggak suka ginian. Mabuk ngomong jujur, jangan-jangan aku emang punya rasa ingin memiliki dia? Aku nggak mau ngaku. Kalau dia manfaatin gimana? Lagi pula kau memang cantik, aku belum puas menikmatimu. Kenapa harus diberikan ke orang lain? Jadi, kau akui aku bisa membuatmu senang? Apa ini hal yang patut dibanggakan? Dengan membuatmu senang, aku punya lebih banyak syarat untuk meminta lebih darimu. Besok di pesta malam Jiangcheng, jadilah pendampingku. MU Rongke, siapa di seluruh kota yang tidak tahu? Kau tidak suka wanita, tapi memilihku sebagai pendamping. Cuma mau mengikatku dengan opini publik, licik juga kau. Cuma mau mengajakmu, pertimbangkan penampilanku tadi malam. Yang lumayan bagus, bantu aku sedikit saja. Sudahlah, kau MU Rongke cuma perlu angkat tangan. Putri-putri kaya bisa berbaris dari sini sampai Sungai Huangpu. Aku tidak mau ikut-ikutan. Kalau taruhannya adalah buku yang selalu kau idam-idamkan itu. Resep 100 tanaman? Apa katamu? Resep 100 tanaman ada padamu? Resep 100 tanaman adalah koleksi pribadi penyelenggara. Kalau kau muncul sebagai pendampingku, melihat aslinya. Tidak sulit. Resep 100 tanaman berisi resep obat yang sudah hilang bagi pengobatan tradisional Tiongkok. Itu adalah hal yang bisa mengubah pandangan. Bukannya bilang tidak mau ikut? Mau? Tunjukkan sikapmu. Kau memang jahat. Jingming, kau sudah lelah menghadiri acara. Minumlah bubur millet, perutmu akan lebih nyaman. Bubur millet, bubur millet. Selain bikin bubur millet, apa lagi yang bisa kau lakukan sehari-hari? Dulu dia begitu baik padaku. Bagaimana bisa aku kehilangan dia? Direktur Fu, ini undangan pesta malam industri besok. Konon Nona Shen juga akan hadir. Shen Qingyan juga akan ada? Kalau aku bisa minta maaf dan berdamai dengannya di pesta itu, mungkin dia akan memaafkanku. Pergi, ambilkan kalung ruby Cartier edisi terbatas itu. Bawa besok untuk dipakai di pesta malam. Apakah perhiasan itu disiapkan untukku? Ya. Jingming, kalung ruby itu. Kau mau memberikannya padaku? Tidak kusangka kau begitu baik padaku. Hubungan kita sudah seperti ini, tidak kusangka kau masih. Bukan untukmu. Kau sedang hamil. Pakainya sedikit. Jangan sampai kedinginan. Jingming, apa kau sudah jijik padaku? Karena aku sekarang hamil, bentuk tubuhku berubah. Jadi kau menyesal? Menyesal tidak memilih Shen Qingyan? Apa ya? Kamu kebanyakan mikir. Aku mau jalan-jalan dulu. Fu Jingming. Malam-malam ribut apa? Apa Jingming mau? Kasih kalung ke Shen Qingyan buat balikan. Dia tega gini sama aku? Laki-laki punya karir itu wajar. Sekarang fokus lahiran, jangan ikut campur. Tapi apa tapi? Orang luar bilang kakakku nolak Phoenix. Malah ambil ayam hutan. Kamu lihat sendiri. Shen Qingyan sekarang, hidupnya mulus,
Murong C, mau ajak dia ke pesta malam. Kalau bukan gara-gara kamu, yang di sampingnya harusnya aku. Pesta malam. Jadi Ruby Fu Jingming. Untuk dia, Shen Qingyan ini udah sama Murong C. Masih berani goda pacarku. Siapa bilang kamu gak bisa? Berdiri di samping Murong C? Keluarga Fu sekarang begini, mana mungkin mau aku? Pasti ada cara. Takutnya kalian gak berani. Bu, beneran bisa? Kenapa gak bisa? Ya Shen Qingyan, barang bekas gak laku, aja bisa goda Tuan Murong. UR kita secantik ini. Masa gak bisa jadi Nyonya Murong? Keluarga Murong sangat menjaga nama baik. Nanti kalau skandalnya kita gedein, masuk keluarga Murong kan? Gampang banget. Tapi, gimana kalau ketahuan? Ah, santai aja. Aku udah ngomong sama manajer hotel. Bilangnya yang masuk kamar Shen Qingyan, teman cewek Murong C. Manajer hotel janji nggak akan periksa. Tenang aja, tunggu di sini. Nanti pas pesta selesai, Murong C naik. Lihat cewek cantik di kasur, masa dia tahan? Ah, Aceh. Kamu tidak pernah membawa pasangan ke acara publik seperti ini. Ini pasti pacarmu, kan? Cepat perkenalkan dong. Aku perkenalkan ya. Ini CEO dari Qian Chao Hall, Shen Qingyan. Kedepannya, kalau ada bisnis, ingat-ingat ya. oh ternyata CEO baru Qian Chao Hall, Nona Shen. Murong, kamu hebat ya, diam-diam bikin kejutan. Ah, panggil Nona Shen kok kayak orang asing. Nanti sebentar lagi panggil kakak ipar ya. Murong C, kamu pasti sengaja. Tidak bisakah kamu memenuhi keinginanku? Kakak ipar, kok tidak tersenyum? Iya sayang, kok tidak tersenyum? Demi buku ratusan herbal, aku harus tahan. Sayang, aku tersenyum manis kok. Kakak C dan kakak ipar sangat mesra, bikin iri. Jingming, ayo kita masuk. Jangan sentuh aku. Jingming, Qingyan, bisa bicara sebentar? Tidak, aku takut pacarku cemburu. Ada yang mau kamu katakan? Bicaralah di sini. Baik. Aku akan bicara di sini, Shen Qingyan. Aku menyesal, mari kita mulai lagi ya. Fu Jingming. Dulu kamu sangat mencintai Ye Shutong. Untuknya, kamu tega memberiku obat agar aku tidak bisa hamil. Membuatku menjadi orang gila. Baru setengah tahun, kamu sudah menyesal? Memberi obat itu salahku. Aku pikir aku mencintai Shutong. Jadi tidak mau kamu melahirkan anakku. Tapi sekarang aku sadar, yang kucintai adalah kamu. Aku mau punya anak denganmu. Mau berapapun, aku siap. Aku akan bekerja sama, asalkan kamu kembali, aku akan 1000 kali lebih baik padamu. Aku bersumpah, semua yang kukatakan ini benar. Jika ada sedikit dusta, biarlah Fu Jingming tidak punya keturunan. Pemilik aslinya jadi korban, jadi gemuk 200 kilo. Dikurung di rumah sakit jiwa, kamu tidak peduli. Sekarang kurus, cantik, kaya. Baru kamu menyesal. Aku ingat kamu suka merah, ini hadiah yang kusiapkan untukmu. Kalung terbaru Cartier. Lihat apakah kamu menyukainya atau tidak. Cuma batu jelek. Bisakah menghilangkan semua luka yang kamu timpakan ke tubuh ini? Fu Jingming, aku sudah tidak mencintaimu sejak lama. Lihat ke depan. Aku sedikit lelah, mau ke atas istirahat dulu. Tunggu. Qingyan, bukannya kamu bilang suka pria? Suka mencari gigolo? Apa yang kamu gila-gilaan di sini? Aku bisa main untukmu. Aku tidak kalah dari gigolo-gigolo itu. Kamu main denganku, Fu Jingming, tahukah kamu? Seperti apa penampilanmu sekarang? Seperti anjing yang mengibaskan ekor meminta belas kasihan. Sayang sekali. Tidak kekurangan anjing di sekitarku, apalagi memelihara seekor. Anjing yang bisa menggigit tuannya. Shen Qingyan, aku sudah memohon padamu seperti ini. Kamu masih harus menghinaku? Tuan Fu. Aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena sudah keluar dari pernikahan. Yang hanya ada nama saja tanpa isi ini. Yang telah mempersatukanku dan Qingyan.
M. Yurongche. Jangan kamu terlalu senang dulu. Shen Qingyan cuma memanfaatkan keluarga besarmu, memakai kekuatanmu untuk bangkit saja. Lalu kenapa dia tidak memanfaatkan keluarga Fu Mu? Oh, aku lupa. Keluarga Fu sudah tidak bisa diandalkan sekarang. Kalau dia memanfaatkanku, itu adalah kehormatanku. Aku malah harus berterima kasih kepada nenek moyang keluarga kami yang sudah bekerja keras membangun kerajaan ini. Sehingga dia punya niat untuk mendekatiku. Sudah kubilang berkali-kali, Nona Shen. Di dalam kamar Tuan M. Yurong, siapapun tidak boleh masuk ganggu. Tidak mengerti apa? Mengerti. Mengerti. Shen Qingyan, kamu menghindariku seperti menghindari wabah. Tapi berani terang-terangan lari ke kamar M. Yurongche. Apakah kamu mencintainya sebesar itu? Kalau cara lembut tidak berhasil, ya harus pakai cara keras. Baik. Dengan cara apapun. Blokir pintu kamar M. Yurongche. Siapapun dilarang masuk. Ya. Shen Qingyan. Ini kau yang memaksa. Jingming juga keterlaluan. Shen Qingyan sudah tak mau dia. Dia masih nekat mendekat. Shutong, sifat pria memang begitu. Kau harus lapang dada, jangan marah. Tidak baik untuk bayi dalam kandungan. Hei, M. Yurongche sebentar lagi naik. Kita siap-siap, giliran kita tampil. Kali ini, aku pasti akan membuat Shen Qingyan terjatuh keras. Apa yang dia katakan tadi? Ucapan putus asa, tapi tenang. Dia tak punya kemampuan usir aku. Bukannya mau istirahat di atas. Kau masih berani bilang. Begitu keluar, semua orang tahu kita. Bagaimana aku main selanjutnya? Kau hancurkan citra lajangku. Jadi, Sebagai ganti rugi, aku mau lihat resep herbal sekarang. boleh saja, barangnya di atas. Tunggu apa lagi? Ayo naik. Sekarang tak takut saling tarik-menarik. Akan merusak citramu. Ayo. Ada apa? Sial, orangnya Fu Jingming. Resep herbal itu, jangan-jangan di kamarmu. Tentu tidak. Kalau begitu langsung ke kamarku. Malam ini aku akan baca semalaman. Kenapa belum datang? Pesta ini seharusnya sudah selesai. Kenapa tidak ketuk pintu? Hei, kenapa tidak bisa dibuka? Nona di dalam, jangan buang tenaga. Kamu siapa? Orang yang dikirim Tuan M. Yurong. Tuan M. Yurong hari ini tidak akan datang, Nona. Lebih baik kau pasrah. Apa maksudnya? Tunggu sebentar, akan ada yang mencarimu. Tunggu saja di dalam dengan baik. Sial-sial. Jangan-jangan ketahuan Shen Qingyan. Sudah kirim orang untuk cari aku ya? Aduh, gimana nih? Ada orang di dalam? Aduh. Ada orang di dalam? Ada. Iya. Shen Qingyan, dulu aku memang brengsek, nggak mau sentuh kamu. Tapi mulai malam ini, aku bersumpah. Aku nggak akan kayak dulu lagi. Qingyan. Siapa? Berani-beraninya ganggu aku, kubunuh kamu, berani ganggu aku. Udah, jangan dipukul lagi. Berani ganggu aku, hari ini kalau nenek nggak pukuli kamu. Sampai mandul, aku bukan marga Fu.
Halaman keberapa? Jangan berisik. Dari masuk sampai sekarang, kamu bahkan gak lihat aku sekalipun. Sudah lihat, sudah lihat. Terus baju yang aku pakai sekarang warna apa? Hitam. Aku pakai biru tua. Biru tua, biru tua. Bisa nggak jangan dilihat lagi? Lihat aku. Kamu mau apa? Aku mau ikutan. Yakin? Ham. Benaran mau gini? Tentu saja, jangan gerak. Aduh sakit. Sakit itu benar, tahan dikit. Meridian di sini kamu tersumbat parah. Biasanya sering panas dalamnya. Sekarang udah turun. Nah itu baru benar. Gimana? Sekarang kan udah. Rasanya segar dan ringan? Iya. Tapi posisi aku sekarang agak nggak enak. Jangan fokus ke satu hal aja, Dokter Bai. Dadaku sesak dan sakit. Bisa disembuhin? Laki-laki, isi kepala cuma itu doang. Emang harus disembuhin. Kenapa? Dulu tiap hari godain aku, semangat banget, baru setengah tahun. Udah jadi platonik aja. Aku platonik atau bukan, kamu kan paling tahu. Kamu. Kamu ganggu kemajuanku, hukum kamu 10 menit. Titik akupuntur ini akan terlepas otomatis dalam 10 menit. Kamu introspeksi diri baik-baik. Apa yang harus ku introspeksi? Aduh. Dengar ada suara di dalam, pasti berhasil. Nanti, kita langsung serbu, bikin keributan sebesar mungkin. Tunggu sampai Shen Qingyan sadar. MU Rongche mengkhianatinya. Hatinya pasti hancur. Mana mungkin dia masih bisa mendaki tangga sosial. Wah, Kak Qingyan, jangan-jangan kamu cari Tuan MU Rong? Sayangnya, kalau kamu tahu di mana MU Rongche, mungkin kamu bakal sedih banget. Aduh, Kenapa aku harus sedih? kamu belum tahu ya? Pujaan hatimu sekarang sedang terbuai dalam pelukan wanita lain, mabuk kepayang. Kamu bilang MU Rongche ada di dalam? Ya, benar. Jujur saja. Aku sudah panggil wartawan. Nanti pintu terbuka. Semua orang bisa lihat. Aduh, keluarga MU Rong kan terkenal ketat. Kalau terfoto tuan muda MU Rong keluar dari kamar wanita lain, menurutmu, kamu masih bisa jadi nyonya MU Rong? Pertama, aku nggak tertarik jadi nyonya siapa-siapa. Kedua, MU Rongche juga nggak ada di dalam. Keras kepala saja. Kayaknya kamu nggak berani hadapi kenyataan. Sudah pasti bilang. Kenapa kamu di sini? Kalau begitu, siapa yang di dalam? Aduh, UR. Kamu nggak apa-apa, UR? Si brengsek itu mana? Tenang, Bu. Aku udah tahu. Ini jebakan Shen Qingyan. Jadi begitu si penjahat masuk, langsung kupukul jatuh. Aduh, untung kamu selamat. Ibu tadi kaget setengah mati. Aduh, Cih, barang sepertimu berani ganggu anakku? Shen Qingyan, berani-beraninya kau suruh orang celakai Jingyu. Apa maksudmu? Mana ada waktu aku untuk nyakitin orang? Nggak mau ngaku ya? Ayo. Gebukin alat vitalnya sampai hancur. Sampai dia ngomong yang sebenarnya. Jangan dipukul. Kamu ini anak yang gak punya didikan. Berani lakuin hal keji kayak gini. Hari ini aku gantikan ibumu. Ajarilah dia baik-baik. Jangan memukul lagi. Song Simen. Orang di lantai ini, apa kamu benar-benar tidak bisa mengenali siapa dia?
Bagaimana mungkin aku kenal penjahat rendah macam ini? Jangan memukul lagi. Tidak, Bu. Sepatu orang ini kok sepertinya. Milik Jingming. Jingming. Kenapa kamu di sini? Bagaimana bisa itu kamu? Jingming. Jingming. Bagaimana bisa itu kamu? Jingming. Dokter. Panggil dokter cepat. Jingming. Keluarga Fu Jingming. Ini saya di sini. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Direktur rumah sakit sedang melakukan operasi penyelamatan, tapi area ini pasien mengalami pukulan hebat. Ada risiko putus. Jika dalam 2 jam, bisa ditolong dengan teknik jarum emas untuk mempertahankan nyawa, mungkin masih bisa diselamatkan. Jika tidak apa? Jika tidak hanya bisa dilakukan operasi pengangkatan total. Nyawa bisa diselamatkan, tapi dia akan selamanya kehilangan kesuburan. Pengangkatan total? Maka kebahagiaanku seumur hidup, bukankah semuanya hancur? Jarum emas untuk mempertahankan nyawa, apa itu? Itu adalah teknik akupuntur yang sudah lama hilang. Sejauh yang saya tahu, hanya ada 1 orang di seluruh Jiangsheng yang bisa melakukannya, yaitu tabib legendaris Bai Zhi. Tapi pergerakannya tidak menentu, dan dia jarang sekali mau menolong orang dengan mudah. Bai Zhi, sekarang orang yang tahu Bai Zhi. Hanya dia. Shen Qingyan, kamu tahu Bai Zhi kan? Di mana dia berada? Ini adalah sikapmu meminta tolong? Kamu, Bu, jangan minta dia, kita cari sendiri. Boleh saja, tapi saya ingatkan kalian berdua. Tinggal 2 jam lagi. Apa kalian yakin masih sempat? Anggap saja saya meminta mohon, katakan di mana. Di mana Bai Zhi? Apa syaratnya? Silakan tentukan. 30 juta. Uang dulu, nama Bai Zhi nanti. 30 juta? Kamu ini mengambil keuntungan di saat kesulitan orang. Rasa terlalu mahal? Ya sudah tidak apa, orang yang terbaring di sana kan. Bukan saudara atau keluarga kita. Ayo kita pergi. Tunggu. Saya bayar, tapi sekarang saya tidak punya uang sebanyak itu di rekening. Begini. Ini adalah mahar pernikahan saya ketika saya menikah masuk keluarga Fu dulu. Ini jenis old pit glass kind, harganya 8 juta. Ini adalah tipe edisi terbatas Cartier, saya beli dengan harga 3 juta. Lepaskan kalungnya. Bu, cepat lepaskan, ini nyawa kakakmu. Kalung ini senilai 1,5 juta. Ini untukmu. Semua barang ini totalnya pasti lebih dari 10 juta. Sisanya bisa aku buat yo. Tenang saja, bahkan jika aku harus menjual semua harta benda, aku pasti akan mengumpulkan semuanya untukmu. Baiklah, anggap aku yang rugi. Saya terima. Sekarang kamu bisa memberitahuku di mana Bai Zhi, kan? Baiklah, orang yang menerima uang harus menyelesaikan urusan, jadi aku akan memberitahumu. Nama asli Bai Zhi adalah aku, Shen Qingyan. Kamu mempermainkanku. Apakah kamu gila? Bagaimana mungkin adalah Bai Zhi? Kamu mengambil keuntungan saat kami dalam kesulitan. Sudah mengambil keuntungan dari keluargaku. Sekarang masih mau masuk sana mencelakai kakakku. Ternyata kalian memang menganggap kebaikan sebagai keburukan. Mengapa Emu Rongche juga berdiri di sisinya? Jangan-jangan, Tuan Emu Rong. Aku tahu kamu berteman baik dengan Shen Qingyan. Tapi ini masalah yang menyangkut nyawa orang. Bagaimana kamu bisa bermain-main bersamanya di sini? Betul sekali. Kalian satu kelompok, ucapan kalian berdua. Tidak ada satu kata pun yang bisa dipercaya. Percaya atau tidak terserah kamu, yang pasti sekarang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan putramu. Hanya aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu masuk ke sana. Kamu pembawa sial. Kamu yang membuat anakku jadi seperti ini. Masih mau masuk ke sana mencelakinya dengan kejam. Bukankah kalian yang selalu menggunakan cara kotor untuk mencelakai orang? Bukankah juga kamu yang menendangnya sampai jadi seperti ini? Itu semua karena Yeshutong. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin aku bisa mencelakai kakakku sendiri? Iya, salahkan dia. Kamu salahkan aku. Kamu sendiri yang menendangnya. Salahkan dirimu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku masuk ke kamar Emu Rongche? Sejak kamu datang ke keluargaku tidak pernah mendapatkan keberuntungan sedikit pun. Sekarang aku perintahkan kamu. Segera cari Bai Zhi untukku. Jika tidak, aku tidak akan sungkan sama sekali terhadapmu. Apa yang kamu omongkan, Fu Jinyu? Kamu sendiri kodok yang ingin makan daging angsa. Ingin membunuh Emu Rongche, jika bukan karena itu. Bagaimana saya bisa datang dengan ide ini? Kamu bilang siapa kodok? Perutku. Perutku sakit sekali. Aduh cucuku Fujinyu. Kamu berani menganiaya keponakanmu sendiri? Cepat panggil orang. Dokter, tolong selamatkan cucu kesayanganku. Bantu dia berdiri.
Sungguh nasibku sial. Fu Jingyu, dengarkan baik-baik. Kalau ada apa-apa dengan anak itu, aku takkan memaafkanmu. Belum menemukan Dr. Baizhi? Kondisi pasien kritis, harus segera diputuskan. Saya Bezi. Tapi mereka tak mau mengizinkan saya masuk. Kamu Baizhi? Saya ada transaksi obat dengan direktur rumah sakit ini. Dia kenal saya. Oh, silakan masuk. Tidak bisa. Dia orang gila. Dan musuh anakku. Jangan biarkan dia masuk membalas dendam. Kalau saya tak segera masuk, anakmu bisa jadi banci. Meski berisiko membuat kakakku jadi banci, saya tak bisa izinkan kamu masuk menyakiti kakakku. Baik. Ini katamu sendiri. Kalau nanti ada masalah, jangan salahkan saya. Pasien dalam kondisi kritis. Jika benar-benar tak menemukan Dr. Baizhi, harus segera dilakukan operasi pengangkatan total. Kalau tidak, nyawa tak tertolong. Ini formulir persetujuan operasi. Saya cuma perempuan biasa. Tak berani ambil keputusan sebesar ini. Bu, kalau tak segera tanda tangan, nyawa kakak bisa hilang. Apalagi di perut Ye Shutong. Sudah ada bayi. Kamu benar. Meski Jingming mandul, sekarang keluarga Fu sudah ada penerus. Baik, saya tanda tangan. Dokter, bagaimana operasi anakku? Operasi sukses. Pasien sudah lepas dari bahaya. Sayang sekali, kalau bisa dapat Dr. Baizhi. Takkan sampai begini. Kedepannya, perhatikan lebih kondisi emosi pasien. Ini semua kesalahan Shenkingan. Selalu berpura-pura jadi Baizhi buang waktu. Hingga membuat anakku jadi begini. Nona Shen, kenapa kamu di sini pertama? Datang kok tak masuk? Kalau dari tadi pakai teknik akupuntur darurat, pasien takkan sampai diamputasi. Saya juga tak bisa. Mereka tak izinkan saya masuk. Kalian, Kalian tak tahu. reputasi Nona Shenkingan ini, dia adalah di industri kami. Master emas akupunktur, dewa penyembuh Baizhi. Di seluruh kota, orang-orang tahu. Hanya dia yang bisa selamatkan fungsi reproduksi putramu. Apa? Tidak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga, Nona Shen adalah Dr. Baizhi. Ini fakta yang diakui seluruh kalangan medis. Sebagai istri keluarga Fu, kau malah tidak tahu? Kau benar-benar Baizhi? Sudah kubilang, kalian tidak percaya. Dr. Baizhi. Ini salahku. Aku yang bikin kakakmu kehilangan fungsi reproduksi, putus keturunan. Semua salahku. Bu. Salahku semua. Bagaimana mungkin ini benar? Kalau saja aku izinkan dia masuk ruang operasi, putraku takkan begini jadinya. Selamat, keluarga. Bayi laki-laki, ibu dan anak selamat. Bu, tenang. Dengar tadi? Kata suster, Ye Shutong melahirkan anak laki-laki. Laki-laki. Bagus, anak laki-laki. Syukurlah. Nanti kalau kakakmu sadar, pasti marah-marah padaku. Wah, ada drama baru lagi nih. Shutong, kau sudah melanjutkan keturunan keluarga Fu, pahlawan besar. Tante, ini kewajibanku. Setelah masa nifas selesai, aku akan urus pernikahan kalian dengan Jingming. Pesta pernikahan yang meriah. Terima kasih, Bu. Shenkingan, di ronde ini aku menang lagi. Baru melahirkan saja sudah sombong. Dasar iri. Ya iyalah, kan kau mandul. Pasti tidak suka lihat orang lain bahagia. Aku tidak punya kerjaan sampai mau punya anak. Shenkingan, berani sekali kau bicara begitu. Tidak takut keluarga Emyurong tidak terima? Bukan soal dia mau nikah denganku atau tidak. Meski iya, masih harus lihat siapa yang tidak terima siapa. Kata-katamu itu enak didengar. Suka dengar? Nanti aku sering-sering bilang. Ah, Jingming. Bagaimana operasinya? Bu, aku malu keluar rumah. Omong apa? Jalani saja hidup sekarang. Lihat, Shutong melahirkan bayi gemuk untukmu. Betul, Pak Fu. Istri Anda melahirkan bayi laki-laki yang sehat. 3,6 kilogram. Jingming, Kami tidak mengecewakan harapan ibu. bayinya sehat, Jingming. Jangan pedulikan pandangan orang lain. Ada orang yang ingin punya anak tapi belum dikaruniai. Mereka cuma iri. Kamu dan Shutong sudah punya anak. Coba lihat, ini darah dagingmu sendiri. Biar aku lihat. Ye Shutong, ini anak yang kamu lahirkan untukku? Kenapa?
Jangan-jangan bayinya jelek? Bayi baru lahir memang begitu. Nanti beberapa hari lagi akan berubah. Jangan kekanak-kanakan. Ini kok anak kulit hitam? Sudah kubilang, kulit anak ini agak istimewa. Sayangnya, kalian tidak ada yang percaya. Jangan-jangan aku salah ingat orang? Waktu itu mainnya terlalu gila. Tapi anak sudah lahir. Sudah begini, harus tetap mengaku ini anak keluarga Fu. Kalau tidak, aku dan anak ini. Akan jadi gelandangan. Jelaskan. Jingming, bukan, anak ini memang anakmu. Bayi baru lahir kena kuning, kulitnya agak gelap itu normal. Beberapa hari lagi akan putih. Kamu anggap aku bodoh? Kuning sama hitam aku nggak bisa bedain? Ini masalah warna, ini masalah ras. Leluhurku 8 generasi orang Jiangcheng. Mana ada darah kulit hitam? Suster, apa kamu ganti anakku? Pasti kamu yang ganti anakku, ya? Ibu yang baru melahirkan, tenangkan diri. Hari ini rumah sakit cuma melayani. Ibu seorang yang melahirkan. Mustahil salah. Itu mutasi gen. Ya, mutasi gen. Kamu operasi sesar, kok otaknya juga hilang? Ye Shutong, dasar pelacur. Berani selingkuhin aku. Bilang, laki-laki liar itu siapa? Fu Jingming, kok kamu bisa perlakukan aku seperti ini? Aku baru melahirkan, kamu langsung mukulin aku. Aku aja nggak ngerendahin kamu yang mandul. Kamu malah ngerendahin aku? Iya juga sih. Lagian kamu juga nggak bisa punya anak lagi. Mending, bawa pulang anak campuran ini, rawat sendiri. Biar nanti tua ada yang jagain. Tapi, hari ini kamu berani mukulin ibunya, besok dia berani cabut selang oksigenmu. Dasar jalang tidak tahu malu, anakku sudah baik sekali padamu. Kamu malah hamil anak haram untuk menipu pernikahan, dasar nenek mati. Lepaskan aku. Lepaskan. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup, barang murahan. Bersikap suci macam apa, kamu cuma pelacur yang bisa dinaiki siapa saja. Dasar nenek mati, lepaskan aku. Siapa yang kamu cercah? Kalau aku semudah itu dijaga, bisa-bisanya aku berhubungan dengan anakmu? Kalau kamu semudah itu dijaga, apa anak laki-laki dan perempuanmu bisa lahir? Dulu kan kamu juga yang merayap keranjang, baru bisa nikah masuk keluarga Fu? Kenapa kamu berpura-pura jadi wanita suci di sini? Aku akan habisi kamu. Jangan memukul. Kudengar katakan saja. Ini semua adalah balasanmu. Siapa suruh anakmu memberi obat kepada Shen Qingyan? Sekarang baguslah, perbuatan jahatmu kembali menimpa dirimu sendiri. Masih bilang keturunan tunggal 8 generasi, cepu. Nasibmu memang harus putus keturunan. Pantas, aku tidak akan sobek mulutmu. Sudah. Ini sudah cukup keramaian. Ayo, kita pergi. Ini mimpi. Ini cuma mimpi. Bukan juga mimpi. Kamu adalah Shen Qingyan. Ini aku Baizhi, terima kasih. Terima kasih. Kamu seharusnya tidak membenciku. Sudah menempati tubuhmu ini kan? Sejak kecil aku terus menyenangkan semua orang. Tapi tetap saja diperlakukan seperti pohon uang oleh keluarga Shen. Diperlakukan seperti pembantu gratis oleh keluarga Fu. Aku sedih dan tidak terima, selalu berpikir kalau ada orang yang bisa menggantikanku. Membalas emosi itu saja sudah cukup. Untungnya aku menunggumu datang. Cerai dan putus hubungan dengan keluarga Shen, mengembangkan Qian Chao Tang menjadi besar. Setiap hal itu adalah hal yang ingin aku lakukan tapi tidak berani. Semuanya sudah kamu lakukan untukku. Aku melakukan ini bukan untukmu, cuma untuk diriku sendiri. Justru karena itu, aku baru tahu. Ternyata hidup Shen Qingyan masih ada banyak kemungkinan seperti ini. Sekarang obsesiku akhirnya bisa hilang. Kakakmu mau pergi ya? Aku akan ke dunia lain untuk mencintai diriku sendiri dengan baik. Kedepannya kamu juga harus terus hidup dengan bebas dan nyaman. Membutuhkanmu mengingatkan itu? Kadang jangan terlalu keras kepala. Sebenarnya orang di sekitarmu itu. Tuan Emurong itu cukup baik. Emurong C, lepaskan. Tidur lagi bentar. Aku bakal mati lehernya kau pencet. Ini. Nenek yang kirim. Pagi tadi pembantu yang bawa. Qingyan, sejak keluarga Fu kena masalah. Nenek akhirnya sadar, sekarang aku lagi keliling dunia. Udah di tempat ke-10, kamu juga harus datang ya. Kamu gak mau pergi kan? Ebak.
Kak Qingyan, kami ini lama nggak ketemu. Kangen deh, udah lama banget gini. Kok kamu nggak kunjung main sih? Apa kami ada yang? Salah ya? Ya enggak lah. Ah ini. Kamu malah jelasin ke mereka, kalau aku nggak tutup telepon. Jiwamu pasti lagi dicapri mereka, iya kan? Kan dulu bisnis makin gede aja. Jadi agak ngeabaikan mereka. Nah, sekarang keluarga Shen dan Qian Xiaotang udah jalan lancar. Istirahat bentar, kenapa enggak? Oke. Bagus. Ngapain sih? Kayaknya aku terlalu santai, sampai kamu ada waktu. Buat cari cewek-cewek buat hiburannya. Tunggu. Aku mau kasih lihat, siapa yang sebenarnya. Harusnya ngasih kamu hiburan. Tunggu. Ternyata kamu emang mau cari mereka ya. Barusan bohong.